Episode 1301 Pembalasan Ilahi tiba. Ribuan kultivator masih duduk di luar celah spasial di sebelah sekte iblis. Mereka berkultivasi untuk memulihkan energi asal mereka. Mereka sesekali membuka mata dan melihat celah spasial yang gelap. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini, dan mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun seperti ini. 3 anggota sekte iblis yang dikelilingi oleh cahaya biru juga duduk di kejauhan, dan mereka sesekali melihat celah spasial. Sudah hampir 1 bulan sejak Wang Lin memasuki celah spasial. Bagi para kultivator, 1 bulan adalah waktu yang sangat singkat. Seringkali, 1 sesi kultivasi bisa berlangsung selama beberapa bulan. Namun, para kultivator di sekitarnya dan 3 orang dari sekte iblis tidak dapat menetap untuk berkultivasi dalam jangka waktu yang lama. Ini karena celah spasial yang mereka kenal menjadi sangat aneh. Retakan spasial terlalu sunyi hingga tingkat yang menakutkan, seolah-olah itu adalah alam mati. Kejadian ini sangat jarang terjadi selama bertahun-tahun. Binatang buas akan selalu mengaum di dalam dan bergegas keluar, tapi sekarang ia benar-benar sunyi. Meskipun celah spasialnya sunyi, bau darah terus mengalir keluar dari dalam. Meskipun sangat lemah, namun tetap konstan. Seolah-olah pembantaian yang mengguncang surga telah terjadi di dalam celah spasial dan menyebabkan seluruh dunia di dalamnya menjadi neraka. Keheningan dan bau darah menciptakan tekanan tak kasat mata yang terus bertambah. Tekanan berat ini membebani hati semua kultivator, sehingga mustahil bagi mereka untuk menetap. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya hijau datang dari celah spasial. Saat lampu hijau muncul, pandangan semua orang berkumpul. Lampu hijau tersebar, menampakkan lelaki tua di antara 6 jenius. Beberapa hari yang lalu, dia memutuskan untuk menyelinap ke celah spasial untuk memeriksa apa yang terjadi. Tidak ada yang menghentikannya, karena semua orang ingin tahu apa yang terjadi di dalam celah spasial. Sekarang setelah lelaki tua itu kembali, wajahnya dipenuhi keterkejutan, ketidakpercayaan, dan ketakutan. Saat semua tatapan tertuju padanya, lelaki tua itu berkata dengan suara serak. Itu penuh dengan mayat. Semua mayat binatang buas. Semuanya adalah pecahan dan didorong keluar oleh kekuatan jauh di dalam celah spasial. Saya tidak masuk terlalu dalam karena bau darah yang kental. Aku bisa merasakan karena terlalu banyak binatang mati di dalam, lautan darah telah terbentuk di kedalaman. Ada monster dari setiap tingkatan, bahkan monster raja. Semuanya terbunuh dengan 1 pukulan dan tubuh mereka meledak. Kata-kata lelaki tua itu menyebabkan ekspresi semua kultivator di sekitarnya berubah drastis. Meski punya beberapa spekulasi, mereka tetap terkejut. Ini pasti disebabkan oleh kultivator yang masuk ke dalam untuk menyelamatkan Li Qianmei 1 bulan lalu. Kultivasi orang itu misterius, dan dia mampu menyebabkan bencana di dalam celah spasial. Hanya saja semua ini terlalu mengejutkan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanya 1 orang, tapi bagaimana dia bisa menyebabkan pembantaian seperti itu? Bahkan tetua sekte iblis bukanlah tandingan kultivator itu. Sang tetua bahkan menderita luka tersembunyi di tangan kultivator itu. Tapi betapapun mengejutkannya kekuatannya, menurutku bukan dia yang menyebabkannya. Lagi pula, ada terlalu banyak binatang buas di dalam, dan dia hanya bisa menangani begitu banyak sendirian. Kemungkinan besar monster kaisar baru telah lahir, atau monster humanoid baru telah lahir. Yang ganas seringkali bertarung di antara mereka sendiri, atau bisa jadi itu adalah monster kaisar baru yang misterius. Setelah para kultivator di sekitarnya mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, keributan pun terjadi. Mereka semua melihat celah spasial dan menjadi lebih waspada. 3 orang dari sekte iblis juga memiliki ekspresi serius. Salah satu dari mereka mengeluarkan batu giok untuk melaporkan kembali ke sekte iblis, tetapi perubahan besar terjadi di ruang di luar celah spasial. Karena nebula terang menerangi ruang gelap, sedikit kegelapan tidak akan mempengaruhi penglihatan para kultivator. Semuanya terlihat oleh para kultivator. Namun, segalanya tampak menjadi gelap, dan tekanan kuat datang dari segala arah. Tekanan ini sangat kuat dan sepertinya berkumpul dari segala arah. Saat itu muncul, suara retakan bergema. Seolah-olah ruang itu sendiri dikompresi oleh tekanan ini. Sebagian kultivator dengan tingkat kultivasi lebih rendah segera menjadi pucat. Suara letupan keluar dari tubuh mereka seolah-olah tulang mereka bergesekan. Mereka batuk darah dan menderita luka-luka. Apa ini? Ekspresi ribuan kultivator ini segera berubah. Mereka menyebarkan energinya untuk menahan tekanan ini dan kemudian segera melihat ke atas. Mereka melihat awan muncul di angkasa di atas mereka.
Awan seharusnya tidak muncul di angkasa, tapi awan telah muncul. Awan ini berwarna ungu dan tidak terbatas. Mereka muncul begitu saja dan menyelimuti bidang bintang ini. Awan masih bergerak dan berkumpul seperti orang gila. Saat awan berkumpul, tekanan menjadi semakin kuat. Gemuruh menggelegar datang dari dalam diri mereka. Raungan mereka sangat menggetarkan, dan menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Seolah-olah celah menuju dunia lain telah terbuka di dalam awan dan sebuah paviliun besar muncul. Paviliun ini sepertinya terbuat dari batu giok putih dan terus didorong keluar. Gemuruh yang menggelegar menjadi lebih intens, dan guntur yang tak berujung berenang menembus awan. Ruang angkasa bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Tekanan menjadi semakin kuat. Awan tak terbatas terus menyebar, dan dalam sekejap mata, awan itu sepertinya menyelimuti sebagian besar wilayah peringkat 9. Ribuan kultivator itu terguncang dan tercengang ketika mereka melihat awan di atas mereka. Ketakutan dari jiwa mereka segera muncul di hati mereka. Tidak diketahui siapa yang mundur lebih dulu, tetapi ribuan kultivator dengan cepat melarikan diri. Mereka ingin menjauh dari awan. Pembalasan ilahi. Ini adalah pembalasan ilahi. Teriakan sedih datang dari kerumunan. Ketika para kultivator di sekitarnya mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Mereka mundur gila-gilaan demi hidup mereka. Pembalasan ilahi, ini benar-benar pembalasan ilahi. Ketiga anggota Sekte Iblis gemetar dan ketakutan muncul di mata mereka. Mereka tidak segan-segan mundur. Terdengar suara gemuruh. Gemuruh menggelegar datang dari awan yang indah dan mengguncang bidang bintang. Ratusan kultivator batuk darah dan terjatuh. Gemuruh yang menggelegar berubah menjadi gelombang kejut dan menyebar. Dalam sekejap mata, itu mengguncang seluruh wilayah peringkat 9. Kabut tebal di wilayah peringkat 9 runtuh dalam sekejap. Binatang buas yang tersembunyi di dalamnya mengeluarkan raungan penuh kepanikan. Seolah-olah kiamat telah dimulai di wilayah peringkat 9, dan keributan pun dimulai. Saat awan muncul dan gemuruh-gemuruh bergema, semua tetua di Sekte Iblis terbangun dari kultivasi mereka. Ekspresi mereka sangat berubah dan mereka semua terbang keluar dari planet kultivasi mereka. Ketika 16 tetua Sekte Iblis keluar, mereka melihat awan dan pupil mereka menyusut. Ini, pembalasan ilahi macam apa ini? Saat para tetua Sekte Iblis terkejut, sebuah suara kuno datang dari Sekte Iblis. Ini adalah pembalasan yang tak terbatas. Sepertinya dia sangat prihatin dengan pembalasan ilahi ini. Saat 16 tetua mendengar suara ini, mereka memandang dengan hormat ke Sekte Iblis. Salam, penatua tertinggi. Sinar cahaya keluar dari Sekte Iblis dan berubah menjadi pria parubaya. Meskipun dia terlihat muda, dia memancarkan aura kuno seolah-olah dia sudah ada terlalu lama. Pria parubaya itu memandang awan secara emosional dan perlahan berkata, ada banyak jenis pembalasan ilahi, termasuk guntur, jiwa, kekuatan, dan lainnya. Hanya pembalasan tanpa batas yang paling menakutkan. Ia selalu berubah, dan rumor mengatakan bahwa kekuatannya setara dengan surga itu sendiri. Tidak diragukan lagi itu akan membunuh. Saya ingin tahu rekan kultivator mana yang secara tak terduga memicu pembalasan ilahi ini. Master Sekte pernah berkata bahwa semua makhluk hidup harus melewati hukuman yang tak terbatas. Saya tidak menyangka akan melihat pembalasan yang tak terbatas hari ini. Buka formasi sekte dan biarkan semua kultivator memasuki Sekte Iblis. Jika tidak, mereka semua akan dihancurkan oleh pembalasan yang tak terbatas. Pria parubaya itu menatap awan, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Kata-katanya seperti sebuah perintah. Ke-16 tetua menyebarkan indera keilahian mereka dan segera terbang menuju planet kultivasi. Sejumlah besar anggota Sekte Iblis terbang dan membimbing para kultivator di medan perang menuju Sekte Iblis. Para murid Sekte Iblis seperti pasukan fana. Saat perintah diberikan, mereka bergerak dengan cepat dan efektif. Mereka menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan dengan cepat membimbing semua kultivator ke dalam Sekte Iblis. Ketika tidak ada kultivator di luar Sekte Iblis, formasi Sekte diaktifkan. Raungannya menggelegar dan sepertinya bersaing dengan pembalasan ilahi. Segera, semua planet Sekte Iblis dikelilingi oleh formasi tersebut. Tidak ada seorang pun di Sekte Iblisku yang memicu pembalasan ilahi, jadi tidak akan ada salahnya bagi Sekte tersebut dengan formasi aktif. Orang tua ini ingin melihat siapa yang secara tak terduga dapat memicu pembalasan tak terbatas ini. Mata lelaki tua itu berbinar-binar, seolah tatapannya mampu menembus kehampaan dan melihat celah spasial. Awan menyebar dengan gila-gilaan. Dalam waktu singkat, mereka sepenuhnya menyelimuti wilayah peringkat 9.
Petir dan guntur sangat padat di dalam awan dan dapat mengejutkan setiap kultivator yang melihatnya. Saat awan terus menyebar, celah menuju dunia lain terus melebar. Paviliun putih besar sudah setengah jalan. Murid tetua Sekte Iblis menyusut ketika dia melihat paviliun putih yang setengah terbuka di dalam awan. Dia melihat ada patung seseorang yang duduk di depan paviliun, dan dua pedang batu ditusukkan ke tanah di depannya. Episode 1302 menutupi langit dengan satu tangan. Gemuruh menggelegar bergema seperti orang gila dari awan. Gemuruh tak berujung saling terkait, membentuk suara yang lebih intens. Suara guntur ini sudah tak terlukiskan. Suara itu dengan keras menyebar ke seluruh angkasa, dan kabut pun terdorong mundur. Sejumlah besar binatang kabut mati karena gelombang kejut tersebut. Benua liar runtuh satu demi satu. Bahkan formasi Sekte Iblis berkedip-kedip karena menahan peningkatan kekuatan dari guntur yang tampaknya telah ada sejak awal waktu. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Iblis gemetar menghadapi bencana ini dan tidak berani menolaknya sama sekali. Seolah-olah mereka adalah semut di bawah kekuatan langit dan bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Pembalasan ilahi seperti ini. Pembalasan ilahi adalah seperti ini. Pada saat ini, pembalasan ilahi terukir di hati para kultivator dan menciptakan jejak yang tidak dapat dihapus. Jika mereka tidak dapat menembus jejak ini, tingkat kultivasi mereka akan berhenti pada titik ini selama sisa hidup mereka. Namun, jika mereka bisa menerobos, tingkat kultivasi mereka akan meningkat pesat. Suara guntur menjadi lebih intens dan ruang bergetar. Suara robekan yang lebih keras terdengar beberapa saat kemudian, dan guntur menyebar melewati wilayah peringkat 9. Bahkan wilayah peringkat 8 bisa mendengarnya dengan jelas. Pembalasan suara. Pembalasan suara. Gemuruh yang menggelegar sepertinya menggemakan dua kata ini. Ketika guntur telah menggantikan semua suara di dunia, kilatan cahaya keluar dari awan dan menyelimuti seluruh wilayah peringkat 9. Sambaran petir ini berwarna ungu dan melesat dengan panik dari awan menuju celah spasial di luar Sekte Iblis. Baut petir ungu menggantikan segala sesuatu di langit dan menarik perhatian semua kultivator di wilayah peringkat 9. Ada terlalu banyak kilat, guntur terlalu kuat, dan aumannya sangat menggetarkan. Saat sambaran petir ungu tak berujung melesat, mereka tampak melintasi jarak tak berujung dalam sekejap. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan mereka dan konsep jarak tidak ada bagi mereka. Dalam sekejap, sambaran petir ungu tak berujung yang menembus awan menyelimuti seluruh wilayah peringkat 9. Mereka membentuk jaring raksasa di sekitar celah spasial dan memadatkan sambaran petir raksasa sepanjang 10.000 kaki. Gemuruh, 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 gemuruh. Guntur ini melesat menuju celah spasial. Itu membawa niat membunuh untuk menghancurkan segalanya saat turun. Sambaran petir ini menarik perhatian semua kultivator. Pikiran mereka menjadi kosong, dan satu-satunya hal yang memenuhi pikiran mereka adalah guntur pembalasan ilahi yang tak terlukiskan ini. Sambaran petir ini sepertinya tidak bisa dihalangi atau dilawan oleh makhluk hidup manapun. Saat ia turun ke celah spasial, sosok merah keluar. Ketika sosok itu muncul, bau darah yang mengerikan pun menyusul. Darah ini berasal dari pakaian di tubuhnya dan auranya. Seolah-olah dia telah membunuh begitu banyak orang di dalam celah spasial sehingga aroma darah berkumpul di sekelilingnya. Dia muncul tepat saat guntur turun. Itu terlalu cepat dan ditutup dalam sekejap. Itu akan mengubah orang ini menjadi abu dan membuat mereka menghilang dari dunianya. Sosok merah ini adalah Wang Lin. Saat guntur mendekat, tangan kanan Wang Lin melindungi Li Qianmei dan tangan kirinya menekan guntur. Seseorang dengan satu tangan dan dua mata acuh tak acuh tampak menutupi langit. Saat dia keluar dari celah, dia sepertinya menantang surga dan pembalasan ilahi. Gemuruh, 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 gemuruh. Guntur dan tangan Wang Lin bertabrakan, menciptakan suara yang lebih keras. Ruang di sekitar Wang Lin runtuh dan celah spasial di belakangnya terkoyak beberapa kali lipat. Tubuhnya gemetar dan tangan kirinya gemetar ringan. Namun, ekspresinya tetap netral, dan dia tanpa ampun meremasnya. Guntur pembalasan surgawi tidak berguna bagiku. Saat dia meremasnya, suara gemuruh menggelegar dan guntur menderu-deru seperti orang gila. Kehendak tak terduga datang dari tangan kiri Wang Lin. Dia akan berjuang untuk mengendalikan guntur dari surga. Saat gemuruh-gemuruh bergema, kedua keinginan di dalam guntur itu bertabrakan. Guntur tiba-tiba meledak dan sambaran petir ungu tak berujung menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak berubah menjadi sumur guntur. Gemuruh terus berlanjut. Meskipun guntur telah runtuh, Wang Lin tidak seperti masa lalunya.
Dia tidak hanya akan menolak hukuman ilahi yang terdengar, tetapi menghancurkan hukuman ilahi itu sama sekali. Tangan kanannya meraih Li Qianmei dan dia mengayunkannya ke belakang sehingga dia telentang. Energi asalnya membentuk tali dan mengikatnya menjadi satu. Setelah melakukan ini, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia melambai. Guntur yang bersamanya sebagai pusat menderu sekali lagi. Saya adalah Guntur. Menggunakan hak saya untuk mengendalikan Guntur, semua Guntur, dengarkan perintah saya. Ke atas. Kata-kata Wang Lin penuh dengan kekuatan. Saat suaranya bergema, petir ungu itu meraung dan bergegas ke arahnya. Petir itu tidak ada habisnya dan berputar di sekitar Wang Lin. Orang-orang di Sekte Iblis semuanya ketakutan dan tercengang dengan semua ini. Mata tetua Sekte Iblis bersinar terang dan dia menarik napas dalam-dalam. Wang Lin menunjuk ke awan di langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Hancurkan pembalasan ilahi untukku. Saat gemuruh-gemuruh bergema, kilat menjadi gila. Kemudian membentuk sambaran petir setinggi 10.000 kaki, dan dipenuhi dengan keinginan Wang Lin saat melesat ke arah awan. Saat gemuruh-gemuruh bergema, awan dan guntur bertabrakan. Suara yang lebih kuat dari sebelumnya muncul dan menyebar ke seluruh wilayah peringkat 9. Di dalam Sekte Dewa, Mu Bingmei terbangun dari 10 tahun kultivasinya. Dia melihat keluar dan menemukan bahwa langit berwarna hitam dan bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Wang Sanshan di sampingnya menjadi pucat dan menatap ke langit. Jauh di dalam Sekte Dewa, di dalam ruangan air Daois, cahaya 7 warna di antara alisnya telah meredup. Ujung kuku 7 warna telah terbuka dan semua pembuluh darah di tubuhnya muncul. Dia akan mencabut paku 7 warna itu. Gemuruh yang menggelegar dari sebelumnya tidak mengalihkan perhatiannya sama sekali. Dia berada pada saat paling kritis, dan bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan melihat. Semua fokusnya adalah memaksa paku 7 warna itu keluar. Namun, pada saat ini, gemuruh yang menggelegar bergema lagi, dan ada sedikit keinginan Wang Lin di dalam suara yang jatuh ke telinga Daois Water. Paku 7 warna itu sudah menjadi redup dan hendak didorong keluar, tetapi pada saat ini, karena kemauan Wang Lin di dalam gemuruh, paku itu beresonansi dengan suara Wang Lin dan bersinar terang sekali lagi. Kilatan yang kuat menyebabkan ekspresi Daois Water berubah drastis, dan dia batuk darah. Semua kerja kerasnya gagal. Dia menatap ke depan dengan linglung dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Sekte Pemecah Surga peringkat 9 juga telah mendengar guntur ini dan melihat awan yang bergulung. Mereka segera membuka formasi perlindungan sekte. Master Sekte Heaven Breaking Sekte duduk di kamarnya yang tertutup dan diam-diam menatap langit berbintang. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan melambaikan lengan bajunya. Dia membuka formasi perlindungan sekte dan menyerbu ke dalam awan retribusi ilahi menuju celah spasial di Sekte Iblis. Selain Sekte Iblis, Sekte Dewa, dan Sekte Penghancur Surga, masih ada Sekte Hantu. Pada saat ini, jauh di dalam awan, terdapat planet kultivasi dengan formasi pelindungnya terbuka. Namun, ada bayangan besar di atas formasi tersebut. Bayangan itu memiliki satu tanduk, seolah-olah itu adalah Dewa Iblis. Ia dengan rakus menatap awan dan mengeluarkan aura jahat. Ada 9 bintang iblis yang berputar di matanya, dan setiap kali berputar, kekuatan misterius memasuki tubuhnya. Gemuruh yang menggelegar menyebar keluar wilayah peringkat 9 dan memasuki wilayah peringkat 8. Hal ini menyebabkan ekspresi para kultivator peringkat 8 berubah drastis. Pikiran mereka bergetar dan menjadi linglung. Di luar celah spasial di sebelah Sekte Iblis, Wang Lin menggendong Li Qianmei dan menatap awan ungu. Pembalasan ilahi ini adalah yang paling kuat. Dan itu sangatlah aneh. Mau tak mau dia memikirkan saat di sistem bintang aliansi di mana dia melihat dunia aneh tempat semua patung iblis kuno, dan dewa kuno berada, bersama dengan pemuda misterius yang duduk di atas patung. Tatapannya menembus awan dan dia dengan jelas melihat paviliun batu giok putih yang sebagian besar keluar dari celah yang menuju ke dunia lain. Dia juga melihat patung seseorang yang duduk di paviliun dan 2 pedang batu di depan patung. Pembalasan ilahi ini belum sepenuhnya diaktifkan, jadi tidak cukup untuk menghancurkan formasi alam tertutup. Tepat pada saat ini, salah satu dari 2 pedang batu di depan patung itu bergetar dan mengeluarkan gas hijau. Gas hijau itu seperti awan, dan langsung berubah menjadi pedang hijau. Itu mengeluarkan energi pedang yang menghancurkan surga dan tak terlukiskan saat menembus awan dan menyerang ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah serius. Saat pedang hijau itu mendekat, dia mengangkat jarinya dan menunjuk. 2 rusa tiba-tiba muncul dan 10 juta sinar energi pedang meletus.
Raungannya bergema, tapi 10 juta sinar energi pedang tidak menyebar. Sebaliknya, mereka mengembun menjadi satu pedang dan menyerang ke arah pedang hijau. Gemuruh menggelegar bergema ketika pedang hijau itu bertabrakan dengan 10 juta pedang Wang Lin. Energi pedang menyala dan suara letupan bergema saat pedang hijau itu terus melemah, tapi pedang itu tetap tidak roboh. Pada saat ini, pedang yang mengeluarkan energi pedang bergetar dan retakan muncul di sana. Akhirnya, pedang itu terlepas, memancarkan cahaya hijau yang kuat, dan melesat ke arah Wang Lin. Murid Wang Lin segera menyusut dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dia melambaikan tangan kanannya dan ada kilatan cahaya darah saat pedang darah muncul di tangannya. Episode 1303 Formasi Alam Tertutup. Pedang darah telah menyerap darah sejumlah besar binatang buas dan dipelihara di lautan darah itu. Saat itu muncul, ia mengeluarkan cahaya darah yang mengerikan. Bahkan awan di langit pun tertembus oleh cahaya darah ini. Dengan pedang darah di tangan, mata Wang Lin bersinar. Saat pedang hijau itu terlepas dan melesat ke arahnya, dia mengayunkan pedang darah. Gemuruh menggelegar bergema. Saat pedang darah diayunkan ke bawah, celah spasial terkoyak. Retakan spasial ini bertabrakan dengan pedang hijau. Gemuruh menggelegar bergema dan pedang hijau itu mendesis tajam. Lampu hijau runtuh dan sejumlah besar cahaya darah menjeratnya saat ia mundur dengan cepat. Pedang darah itu tidak terluka dan mengeluarkan nyanyian pedang yang keras. Itu mengeluarkan aura ganas yang tak terlukiskan dan mengejar. Tepat pada saat ini, retakan muncul pada pedang batu lainnya di depan patung di paviliun batu giok putih. Itu meledak, melepaskan cahaya biru yang kuat. Ia terbang dan mulai melawan pedang darah bersama dengan pedang hijau. Gemuruh bergema seperti orang gila saat ketiga pedang itu bertabrakan, menyebabkan ruang bergetar. Asal-usul pedang darah itu misterius, dan mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Bahkan jika ditandingkan dengan dua pedang pembalasan ilahi, pedang itu tidak menjadi lebih lemah dan bahkan menjadi lebih ganas. Raungan menggelegar datang dari awan saat ketiga pedang itu bertabrakan. Gelombang tekanan datang dari awan. Tekanan ini hampir padat saat menyebar, dan paviliun batu giok putih semakin keluar dari celahnya. Ada dua pedang lagi di belakang patung di paviliun. Satu lagi tiba-tiba retak dan pedang hitam ditembakkan. Ia bekerja sama dengan pedang hijau dan biru untuk menekan pedang darah. Gemuruh menggelegar bergetar. Serangan ketiga pedang misterius itu membuat pedang darah itu semakin menggila. Cahaya darahnya sangat mengerikan, tapi perlahan-lahan mundur. Itu jelas bukan pertandingan. Pedang darah itu memiliki rohnya sendiri, dan ia mengeluarkan suara gemuruh. Ia marah pada tiga pedang yang jelas-jelas lebih rendah darinya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin melangkah maju dan bintang dewa kuno di antara alisnya berputar seperti orang gila. Ketika putaran mencapai batasnya, jari telunjuk kanan Wang Lin menunjuk ke sela-sela alisnya. Dia menembus dagingnya dan setetes darah mengalir keluar. Darah ini bukanlah darah esensinya, darah ini dibentuk oleh bintang dewa kunonya. Tetesan darah terbang ke arah pedang darah dan diserap. Pedang darah segera mengeluarkan tekanan yang mengejutkan dan cahaya darah meningkat beberapa kali lipat. Bayangan darah raksasa muncul dari pedang darah. Bayangan ini buram dan samar-samar tampak seperti manusia. Setelah muncul, pedang darah itu menyapu ke depan dan tiga pedang berwarna itu segera mundur. Suara letupan bergema, dan jelas tidak cocok. Tepat pada saat ini, pedang batu terakhir runtuh dan mengeluarkan cahaya keemasan. Itu membawa tekanan dan energi pedang yang kuat saat bertabrakan dengan pedang darah. Dengan keras, pedang darah itu mundur sekali lagi. Keempat pedang, hijau, biru, hitam, dan emas, melayang di udara pada saat ini. Mereka mulai berputar dan membentuk pusaran raksasa. Di dalam pusaran itu benar-benar kacau, seolah-olah berisi dunia lain. Dunia itu kabur, tapi samar-samar orang bisa melihat bahwa di dalamnya terdapat planet yang tak terhitung banyaknya dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Mereka semua bergumam, dan suara aneh yang keluar dari pusaran bisa mengguncang pikiran siapapun. Suara ini dengan cepat memenuhi seluruh wilayah peringkat 9 dan menembus formasi perlindungan sekte. Itu jelas memasuki jiwa setiap kultivator dan binatang. Tanah Paramita. Satu retribusi terbuka, satu retribusi berakhir. Mereka yang datang dapat memperoleh kehidupan abadi dan memperoleh Grand Dao. Mereka dapat terbebas dari semua rasa sakit dan perjuangan dan menjadi muridku. Masuklah tanah Paramita saya dan Anda bisa menjadi kebanggaan surga, berada di atas yang lain, dan memperoleh Dao surgawi. Masuklah ke tanah Paramita saya dan orang-orang yang Anda kasihi yang telah meninggal dapat dibangkitkan dan hidup selamanya.
Anda dapat hidup tenang dan mencapai Dao sejati. Masuklah ke tanah paramita saya dan siklus reinkarnasi Anda akan runtuh. Tidak akan ada hidup dan mati. Masuklah ke tanahku paramita dan hatimu akan lengkap dan pikiranmu akan mengikuti. Sebuah suara penuh tekanan datang dari dunia di dalam pusaran. Suara ini sangat kuat, dan entah kenapa, seseorang akan merasakan kehangatan dan kepercayaan terhadapnya. Ribuan kultivator yang memasuki sekte iblis untuk menghindari pembalasan ilahi segera menjadi bingung. Salah satu murid pemuda menjadi buram dan digantikan oleh pusaran. Dia tampak bahagia dan tersenyum. Senyuman ini sangat aneh. Dalam sekejap, cahaya mengelilinginya dan dia menghilang. Saat dia menghilang, ratusan kultivator di sekitarnya mengungkapkan senyuman aneh yang sama. Cahaya mengelilingi mereka dan mereka semua menghilang satu per satu. Ini adalah paramia sumen retribusi tak terbatas. Fokuskan pikiranmu, atau jika hati daomu menjadi tidak stabil dan kamu akan dipanggil ke dunia di dalam pusaran. Tetua Sekte Iblis menatap pusaran di luar formasi, dan ekspresinya sangat serius. Suaranya seperti guntur, dan bergemuruh di seluruh Sekte Iblis. Ini membangunkan semua kultivator di Sekte Iblis yang linglung. Namun, saat mereka terbangun, mereka menjadi linglung sekali lagi. Yang hilang bukan hanya orang-orang dari Sekte Iblis. Sekte Hantu, Sekte Dewa, Sekte Penghancur Surga, dan binatang buas di dalam kabut semuanya membuat orang-orang menghilang. Pedang darah mengelilingi Wang Lin. Dia menatap pusaran yang dibuat oleh keempat pedang itu. Suara aneh itu juga memasuki pikirannya, dan karena dialah yang menanggung suara pembalasan ilahi, itu bahkan lebih jelas daripada yang lain. Namun, suara di telinganya tidak lama, tapi terus berubah. Terkadang ibu dan ayahnya, terkadang Limuan dan Wang Ping, terkadang bahkan kaisar ilahi burung vermilion yang lama. Semua suara ini terhuyung dan membentuk nada aneh yang bergema di benak Wang Lin. Paramita. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Hati daunnya kuat, jauh lebih kuat daripada para kultivator biasa. Bahkan beberapa monster tua yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun tidak lebih baik darinya. Wang Lin telah menghadapi banyak bahaya dalam hidupnya, dan ilusi belaka tidak dapat mempengaruhi pikirannya. Apakah ada paramita? Dia mengangkat tangan kanannya dan menyerang. Dia tanpa ampun mengayunkan pedang darah ke pusaran yang dibuat oleh keempat pedang. Langit dan bumi meraung saat cahaya pedang yang mengejutkan melintas dan jatuh ke pusaran. Gemuruh bergema saat kekuatan kuat keluar dari pusaran dan menghantam Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Tepat pada saat ini, pusaran itu tiba-tiba berputar lebih cepat dan menghilang ke dalam awan. Awan mulai mengaum dengan keras seolah ditarik oleh pusaran. Mereka berkumpul di satu tempat. Dalam sekejap, awan membentuk gunung awan. Gunung ini sangat tinggi dan seluruhnya berwarna ungu. Itu memberikan tekanan yang sangat mengejutkan. Ada sejumlah besar rune di gunung yang berpotongan membentuk kata, Dao. Semua awan mulai berkumpul dengan gila-gilaan, membuat gunung itu semakin besar. Itu adalah gunung raksasa yang dapat menopang langit itu sendiri. Gemuruh yang menggelegar terus bergema saat gunung awan menekan Wang Lin. Sepertinya ia ingin menghancurkan Wang Lin sepenuhnya. Tekanannya begitu kuat sehingga menyebabkan formasi pelindung Sekte Iblis menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Suara retakan bergema dan retakan menyebar. Suara letupan bergema dari tubuh Wang Lin saat tekanan tak berujung datang dari segala arah. Kakinya menempel di langit berbintang, mengeluarkan suara yang tak tertahankan. Wajahnya menjadi sedikit merah dan energi asalnya berputar ke seluruh tubuhnya. Dia melihat ke gunung awan dan matanya berbinar. Dia sedang menunggu saat pembalasan ilahi melepaskan seluruh kekuatannya. Inilah saatnya. Mata Wang Lin berbinar saat gunung awan menekannya. Semua energi asalnya meletus dan dia mengayunkan pedang darah ke bawahnya. Gemuruh menggelegar bergema dan retakan spasial raksasa muncul. Retakan spasial ini terkoyak lapis demi lapis, dan ditambah dengan tekanan kuat dari gunung awan, retakan spasial tersebut semakin runtuh. Setelah beberapa saat, celah spasial itu benar-benar terbuka. Ini mengungkap kehampaan di bawah langit berbintang. Kekosongan ini adalah tempat formasi alam tertutup berada. Ketika celah spasial terbuka, energi dingin keluar. Tubuh Wang Lin melangkah ke dalam celah dan kehampaan. Gunung awan telah mengunci Wang Lin dan turun. Retakan itu terbuka sekali lagi dan gunung awan masuk. Ketika Wang Lin dan awan memasuki kehampaan, struktur seperti jaring muncul. Itu mengeluarkan aura kuat yang menghentikan semua makhluk hidup untuk menerobos masuk. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh dan dia dengan cepat mendekat ke jaring. Tangannya membentuk segel dan sejumlah besar segel jatuh ke tubuhnya.
Pada saat ini, gunung awan mengejar dan mendarat di tubuh Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangannya seolah sedang menopang gunung, lalu suara gemuruh yang tak terlukiskan bergema. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia batuk darah saat dia memindahkan kekuatan ini ke formasi alam tertutup. Seluruh kekosongan tiba-tiba menyala dan memperlihatkan jaring. Jaring ini tidak ada habisnya, dan tidak mungkin untuk melihat di mana ujungnya. Itu mengelilingi seluruh alam batin, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli seberapa keras para kultivator alam batin berusaha, mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan formasi dalam skala luas untuk memungkinkan orang memasuki alam luar. Hanya beberapa individu luar biasa yang mampu menggunakan kultivasi mereka yang kuat untuk keluar dari diri mereka sendiri. Namun, selama berabad-abad, tidak pernah ada orang yang meminjam kekuatan pembalasan ilahi untuk keluar dari formasi alam tertutup. Wang Lin adalah yang pertama. Episode 1349 Istana, 8 Diagram. Gunung awan itu seperti selubung kabut yang mengelilingi formasi alam tertutup yang berkedip dan menekan Wang Lin. Raungan menggelegar bergema dan wajah Wang Lin menjadi lebih pucat, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia menatap gunung awan sambil bersandar pada formasi, tetap tidak bergerak. Saya telah melihat kekuatan pembalasan ilahi berkali-kali dan bertahan melalui semuanya. Pembalasan ilahi hari ini memang aneh, tetapi tetap tidak dapat menghancurkan saya. Hati Daoku tidak bisa dihancurkan, jadi pikiranku tidak bisa mati. Tubuhku stabil seperti gunung Tai, dan bahkan langit pun tidak dapat menghalangiku menyelesaikan Daoku. Suara Wang Lin tenang dan pelan. Tangannya membentuk segel dan pedang darah mengelilinginya, mengeluarkan pekikan saat melakukannya. Cahaya darah menyelimuti Wang Lin. Gunung awan itu meraung saat ditekan, dan Wang Lin melambaikan tangannya. Bayangan dewa kuno muncul di sekelilingnya, dan pada saat yang sama, tangan kanannya mengepal dan meninju gunung. Tangan kirinya menekan formasi alam tertutup. Bayangan dewa kuno bergerak bersamanya. Tangan kanannya melayangkan pukulan ke gunung awan yang turun. Tekanan dari gunung awan turun dan bertabrakan dengan kekuatan dewa kuno. Gemuruh yang mengguncang bumi bergema saat kekuatan destruktif meletus ke dalam bayangan dewa kuno. Kemudian dipindahkan ke tangan kiri dewa kuno dan ke dalam formasi alam tertutup. Gemuruh yang menggelegar terus bergema, dan formasi alam tertutup berkedip-kedip dengan keras. Cahaya terang 7 warna bersinar dan segera menerangi seluruh kehampaan, seluruh formasi alam tertutup. Formasi raksasa tiba-tiba aktif ketika cahaya 7 warna bersinar. Aktivasinya akan menghentikan siapapun di alam batin untuk mengambil setengah langkah keluar. Cahaya 7 warna bahkan menembus gunung awan seolah-olah tidak ada gunanya sebelumnya. Tekanan kuat tiba-tiba datang dari formasi 7 warna yang bersinar. Gemuruh menggelegar bergema di kehampaan. Karena serangan terhadap formasi telah mencapai persyaratan untuk memanggil roh formasi, terjadi kilatan kekerasan dan seberkas cahaya yang terkondensasi dari formasi. Cahaya ini berwarna putih keperakan, seperti kilat, dan langsung berubah menjadi tombak. Tombak ini diselimuti oleh petir yang tak ada habisnya, dan melesat ke arah gunung awan. Guntur menjerat tombak dan suara letupan bergema. Tombak itu mengandung kekuatan yang mengejutkan dan seperti sambaran petir yang menembus gunung awan. Gunung awan itu bergetar dan runtuh. Awan didorong ke belakang, memperlihatkan 4 pedang yang berputar. Tubuh Wang Lin juga terasa sangat tidak nyaman. Setelah memindahkan serangan ke dalam formasi, dia menderita luka. Dia batuk seteguk darah, tapi matanya masih tegas. Dia dengan dingin menyaksikan formasi dan pembalasan ilahi saling menyerang. Entah itu formasi alam tertutup atau pembalasan ilahi, keduanya adalah hal yang tidak disukai Wang Lin. Dia masih ingat apa yang dia lihat di dalam alam 7 warna. Selama berabad-abad, formasi alam tertutup telah terkontaminasi dengan darah dari terlalu banyak kultivator alam tertutup. Bahkan sekarang, Wang Lin masih bisa mendengar auman mereka yang enggan. Saya menolak untuk membiarkan ini terjadi. Saya menolak untuk membiarkan hal ini terjadi. Akan ada suatu hari ketika generasi kultivator masa depan akan menghancurkan formasi ini dan menyebabkan kalian semua orang luar punah. Sungai darah akan mengalir di alam luarmu. Pertama kali dia mendengar suara ini, itu menyulut darah Wang Lin dan membangkitkan haus darahnya. Bagaimanapun, dia dilahirkan di alam tertutup, dan alam tertutup adalah rumahnya. Gunung awan runtuh dan perputaran keempat pedang dihentikan oleh tombak putih. Karena banyaknya awan yang terdorong menjauh, paviliun batu giok putih yang terus-menerus keluar dari celah ke dunia lain terlihat. Ada kilatan cahaya lembut datang dari antara alis patung di paviliun batu giok putih, dan segera menyelimuti seluruh tubuhnya.
Seluruh tubuhnya seperti meleleh, dan tangan kanannya tiba-tiba berubah dari batu menjadi daging dan darah. Tangan kanannya bergerak. Patung itu mengangkat kanannya dan dengan lembut menekan celah yang mengarah ke kekosongan tempat formasi penyegel alam berada. 9 istana. Tak terbatas. Saat suara samar bergema, tangan kanan patung itu menekan ke bawah. Keempat pedang di dalam kehampaan segera terbang kembali bersama dengan awan yang runtuh. Awan ini mengelilingi patung tersebut, membentuk pusaran raksasa. Keempat pedang itu berputar di dalam, menyebabkan pusarannya membesar. Saat suara samar itu bergema, celah di paviliun batu giok putih itu tiba-tiba terbuka dan mengungkapkan dunia di dalamnya. Di dalam celah tersebut, ada 9 planet identik, membentuk formasi yang mengeluarkan kekuatan alam surgawi kuno. Istana Langit, Istana Air, Istana Gunung, Istana Guntur, Istana Tengah, Istana Api, Istana Angin, Istana Bumi, Istana Rawa. Tanda emas yang berbeda muncul di setiap planet, mengeluarkan aura yang tak terbayangkan. Saat 9 planet muncul, mereka bergemuruh dan bergegas keluar dari celah tersebut. Mereka menyusut, menjadi lebih kecil dan lebih kecil, sampai mereka keluar ke dalam kehampaan. Mereka menembus celah dan memasuki kekosongan tempat formasi alam tertutup berada. Mereka berputar saat turun ke Wanglin. 9 istana penyegel surgawi. Pada saat yang sama, 9 titik putih muncul di tubuh Wanglin. 9 titik ini adalah 9 persimpangan aliran darah utama. Ketika 9 titik itu saling terhubung, mereka menghubungkan seluruh tubuhnya. Ketika 9 istana tiba, 9 titik itu menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Seolah 9 paku telah menusuk tubuhnya. Itu sudah cukup membuatnya gila. Tubuh Wanglin gemetar dan dia meraung sambil menatap 9 istana. Rasa sakitnya menjadi semakin hebat. Namun, rasa sakit ini justru menyulut tekadnya yang tak tergoyahkan. Dia telah menjadi seorang kultivator yang menentang surga sepanjang hidupnya. Langit tidak bisa membuatnya membungkuk dan takdir tidak bisa membuatnya patuh, apalagi pembalasan ilahi ini. Sejak dia memilih menjadi seorang kultivator yang menentang surga, dia ditakdirkan untuk melawan surga dan berjuang melawan takdir. Pada saat ini, suara letusan datang dari tubuh Wanglin, dan tubuhnya membengkak. Dewa kuno bintang 6 muncul di luar formasi alam tertutup. Tubuhnya yang tingginya hampir 10.000 kaki membuat Wanglin tampak seperti raksasa dari zaman kuno. Dia menyembunyikan Li Qianmei dan mengepalkan tinjunya saat dia berjalan menuju 9 istana. Gemuruh, 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 gemuruh. Saat dia menyerang, 4 titik darahnya runtuh dan darah mengalir keluar. Aura destruktif memenuhi tubuhnya. Saat keempat titik darahnya runtuh, 4 istana berubah menjadi cahaya putih. Mereka bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan, menembus kekosongan dan mendarat di titik darah Wanglin yang runtuh. Tubuh Wanglin bergetar dan suara gemuruh bergema di dalam tubuhnya seperti orang gila. 5 titik darah yang tersisa semuanya runtuh. Demikian pula kelima planet yang bersinar. Saat mereka menghilang, mereka menyerang 5 titik darah Wanglin yang runtuh. Istana-istana bergerak di dalam tubuh Wanglin, menyebabkan kehancuran tanpa akhir, dan berkumpul menuju istana terakhir di dadanya. Setelah terkondensasi, segel 9 istana akan lengkap. Planet-planet yang dibentuk oleh 9 istana bukanlah planet kultivasi yang sebenarnya, dan tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Itu adalah 9 meteorit raksasa yang telah dimurnikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka telah menjadi bagian dari pembalasan ilahi. Rasa sakit yang hebat di dalam tubuh Wanglin hampir membuat jiwa aslinya runtuh. Raungannya menjadi lebih intens saat bintang dewa kuno di antara kedua alisnya berputar dengan cepat. Ekspresinya menjadi lebih ganas. 9 batu bisa menyegel makhluk surgawi, tapi saya bukan makhluk surgawi. Aku adalah dewa kuno. Wanglin meraung saat tubuhnya bergetar dan kekuatan dewa kunonya meletus dari tubuhnya. Gemuruh menggelegar bergema dan 9 titik darah di tubuhnya bergerak. Meteorit di dalam dirinya tiba-tiba berhenti di jalurnya dan mereka tidak dapat berkumpul di istana terakhir. Namun, pembalasan ilahi belum berakhir. Petir ungu, 4 pedang berwarna, pemanggilan paramita, gunung awan, dan semua ini hanyalah awal dari pembalasan ilahi. Pembalasan ilahi yang tak terbatas berlangsung sampai Anda mati. Setelah 9 istana muncullah 8 diagram. 8 diagram. Tak terbatas. Di dunia tempat paviliun batu giok putih berada, tangan kanan patung itu melambai dan 8 rune raksasa muncul. Rune ini adalah jejak dari 8 diagram. Surga, air, gunung, guntur, api, angin, bumi, rawa. 8 diagram diputar membentuk dunianya sendiri.
Saat 8 diagram muncul, langit, air, gunung, guntur, api, angin, bumi, rawa semuanya muncul. Mereka membentuk roda raksasa. Saat roda berputar, ia melewati celah tersebut, bergegas menuju celah spasial, dan memasuki kehampaan. Ini membawa tekanan kuat saat turun ke Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat karena energi asalnya harus terus-menerus menjaga mantra waktu mengalir tetap aktif pada Li Qianmei. Kekuatan dewa kunonya harus terus-menerus memaksa keluar 9 istana. Pada saat ini, ketika dia harus menghadapi 8 diagram yang jauh lebih kuat dari 9 istana, pupil matanya menyusut. Khususnya, roda raksasa yang mereka bentuk akan berubah setiap kali berputar, sehingga lintasannya tidak dapat diketahui. Itu sangat cepat, dan langsung menekan Wang Lin. Pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin menjadi tenang. Dia mundur beberapa langkah dan bersandar pada formasi alam tertutup. Penguasa alam tertutup, saya telah membawa Anda ke formasi alam tertutup. Kamu bisa keluar. Episode 1305 Pembalasan ilahi adalah bencana tapi juga keberuntungan. Ketika jiwa Wang Lin memasuki manik penentang surga dan dia melihat penguasa alam tertutup sebelum dia dikirim ke alam Dao, penguasa alam tertutup mengatakan bahwa formasi alam tertutup adalah tempat peristirahatan terakhirnya. Karena itulah Wang Lin memiliki keyakinan dalam menghancurkan formasi alam tertutup. Ini adalah metodenya yang lain, selain meminjam kekuatan retribusi ilahi. Saat perasaan ilahinya menyebar, manik penentang surga yang telah menghilang di dalam jiwa aslinya tiba-tiba muncul. Saat itu muncul, sebuah batu giok terbang keluar dari dalam dan terbang keluar dari tubuh Wang Lin. Saat batu giok ini muncul, langit bergetar dan berguncang. Bahkan pembalasan ilahi 8 diagram pun bergetar. Di dalam formasi sekte iblis, kesadaran ilahi dari tetua agung menyebar. Saat dia mengamati hukuman ilahi, dia juga memperhatikan Wang Lin, yang sedang menjalani hukuman ilahi. Ketika dia melihat batu giok itu, pria parubaya itu gemetar sejenak. Matanya tiba-tiba melebar dan menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Giok Sekte Master. Dia sebenarnya memiliki batu giok Sekte Master. Mungkinkah dia pewaris yang ditunjuk oleh Master Sekte? Pria parubaya telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan jarang tergerak. Namun, saat ini dia kaget dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia tidak ragu-ragu untuk melangkah maju dan menerobos formasi menuju langit berbintang. Kemudian dia mengambil langkah lain, memasuki celah spasial, dan tiba di kehampaan di sebelah formasi alam tertutup. Saat dia tiba, cahaya dari batu giok menyebar ke seluruh kehampaan dan sebuah pohon raksasa yang dapat menopang dunia muncul. Kemunculan pohon raksasa itu menyebabkan kehampaan bergetar. Diagram 8 diselimuti oleh kekuatan misterius dan menghentikan semua gerakan. Pohon raksasa itu begitu besar hingga mengisi kekosongan. Wajah tua perlahan muncul di sana. Master Sekte. Tetua tertinggi dari Sekte Iblis memandang dengan penuh semangat ke arah pohon raksasa itu. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat yang ekstrim. Saat pohon raksasa itu muncul, keributan besar terjadi di wilayah peringkat 9. Di Sekte Dewa, air Daois awalnya memiliki ekspresi mengerikan dan terus-menerus menderu. Namun, saat ini, tubuhnya gemetar dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Menguasai. Ada juga iblis kuno bintang 9 yang diam-diam melahap kekuatan pembalasan ilahi, tetapi pada saat ini, ekspresinya berubah. Dia melihat ke kejauhan dan ekspresinya dipenuhi ketidakpastian. Penguasa alam tertutup. Di antara bintang-bintang, Master Sekte dari Sekte Penghancur Surga sedang berjalan, tetapi pada saat ini, dia berhenti. Ekspresinya menjadi serius ketika dia melihat ke depan dan mulai merenung. Dalam kehampaan, wajah yang muncul di pohon menampakkan aura kuno. Dia memandang sekelilingnya dengan penuh kerinduan sebelum akhirnya melihat formasi alam tertutup. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan mengeluarkan suara kuno dan lelah. Brilian yang misterius. Tetua tertinggi Sekte Iblis gemetar dan sepertinya kembali ke masa lalu. Bawahan ada di sini. Dia menjawab tanpa ragu-ragu. Gunakan harta dao saya untuk mengatur laut awan dan kumpulkan semua kekuatannya untuk bersiap menghadapi perang dengan alam luar yang akan segera terjadi. Bunuh siapa saja yang memberontak. Tubuh sesepuh Sekte Iblis gemetar dan dia mendongak. Ada kilatan rasa dingin di matanya saat dia berteriak, sesuai perintahmu. Di bawah perintah saya, setelah menyelesaikan Cloud Sea, pergilah ke 3 sistem bintang utama lainnya. Temukan Master South Cloud, Master Red Sun, dan Master War Celestial. Katakan kepada mereka bahwa mereka dapat memenuhi perjanjian masa lalu. Saya ingin Anda menggunakan kecepatan tercepat Anda untuk mengatur 3 sistem bintang utama lainnya.
Satukan alam surgawi angin, hujan, guntur, dan petir menjadi satu untuk bertarung. Perang besar yang akan segera dimulai. Seperti yang kamu perintahkan. Tetua tertinggi Sekte Iblis tampak bersemangat. Wajah kuno di pohon raksasa melihat ke kejauhan, dan setelah sekian lama, dia berbisik, "Budak Dao. Jika kamu dapat membantu Sekte Iblis dalam masalah ini, orang tua ini tidak akan membunuhmu." Di dalam ruang rahasia Sekte Dewa, air Daois bergetar, dan dahinya dipenuhi keringat. Dia berlutut dan bersujud di tanah. "Tuan Iblis, kamu melarikan diri dari alam luar dan aku memberimu seluruh Sekte Hantu sebagai muridmu untuk membantumu menyembuhkan. Sekarang kamu telah pulih dan menjadi Iblis kuno bintang 9. Sudah waktunya untuk memenuhi perjanjian kita." Mata bayangan Iblis kuno di luar Sekte Hantu bersinar, dan setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Dia melihat melalui kehampaan di alam luar, dan kilatan rasa dingin dan kebencian muncul di matanya. Setelah itu, wajah manusia di pohon raksasa itu menatap tajam ke arah Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Pembalasan surgawi adalah bencana tetapi juga sebuah keberuntungan. Karena kekuasaan alam surgawi kuno, saya tidak dapat memberitahu Anda lebih banyak. Jaga dirimu. Pembalasan ilahi bukanlah sesuatu dari alam surgawi kuno. Bahkan Kaisar Langit pun mendapat balasan ilahi. Pembalasan ilahi datang dari masa awal, sejak dunia dimulai, dari Dao surgawi yang mati. Pembalasan ilahi yang Anda hadapi hanyalah pembalasan kecil, bukan pembalasan besar, ataupun pembalasan Ji yang dapat menghancurkan semua kehidupan." Saat dia berbicara, matanya perlahan runtuh dan pohon raksasa itu roboh, menghilang ke dalam kehampaan. Giok itu berubah menjadi cahaya kristal dan jatuh ke formasi alam tertutup. Formasi alam tertutup bersinar terang dan bergetar. Roh-roh yang berharga muncul satu persatu seolah menolak cahaya ini. Namun, kekuatan di dalam batu giok itu sangat aneh. Perlahan-lahan berubah menjadi benang hijau yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh formasi raksasa sebelum perlahan menghilang. Saat benang hijau menghilang, 8 diagram yang membeku di udara meraung dan bergerak menuju Wang Lin sekali lagi. Pembalasan ilahi adalah bencana tetapi juga sebuah keberuntungan. Pembalasan ilahi Ji surga. Pembalasan Ji. Alam Ji. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap 8 diagram. Matanya menjadi lebih cerah. Dia sepertinya telah memahami sesuatu, tapi dia tidak yakin. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, jangan repot-repot memahami alam Ji. Saat kau mencapai penghancur nirwana, mungkin kau bisa memahaminya dari pembalasan ilahi. Kata-kata King Sui bergema di telinganya. Roda 8 diagram mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dengan cepat berubah, dan saat rodanya tertutup, mata Wang Lin menunjukkan kegilaan. Dia membuat keputusan. "Aku memberikan segalanya." Wang Lin menyerah untuk melawan saat ia mendekat, dan dengan suara gemuruh, ia membekas pada Wang Lin. Itu segera runtuh dan berubah menjadi 8 rune yang menembus kulit Wang Lin dan memasuki pembuluh darahnya. 8 diagram berisi langit dan bumi, sehingga membentuk dunianya sendiri. Saat mereka tercetak di tubuh Wang Lin, mereka berubah menjadi kekuatan yang kuat yang hampir membuat tubuh Wang Lin runtuh. Dia batuk darah, dan 8 diagram beresonansi dengan 9 istana untuk membentuk segel yang tak terbayangkan. Mereka mulai menghancurkan tubuh Wang Lin seperti orang gila dari dalam. Untungnya, sebagai dewa kuno, kecepatan pemulihannya sangat mengejutkan. Di bawah serangan 9 istana dan 8 diagram, Wang Lin mengeluarkan raungan yang ganas. Pembuluh darah di tubuhnya membengkak dan dia pulih dengan cepat. Namun, 8 diagram itu sangat aneh. Tiba-tiba mereka berlipat ganda menjadi 64 diagram dan terus berubah. Mereka kemudian berubah menjadi 128 diagram dan lagi hingga tidak ada habisnya. Suara letupan bergema di dalam tubuh Wang Lin, dan tubuh setinggi 10.000 kakinya ditutupi diagram. Darah menyembur keluar dari seluruh bagian tubuhnya. Wang Lin memasang ekspresi ganas saat dia menatap kehampaan ke dalam pusaran dan meraung, 9 tempat dan 8 diagram saja tidak akan membunuhku. Apakah ada pembalasan ilahi yang lebih kuat? Saat dia meraung, pusaran itu meraung dan 7 sinar cahaya keluar dari dalam. 7 lampu itu adalah cahaya bintang. Cahaya bintangnya terang, dan saat mereka keluar dari pusaran, mereka berubah menjadi 7 planet kultivasi. Itu adalah planet kultivasi sungguhan, tidak seperti 9 istana, yang hanya berupa meteorit. 7 planet kultivasi bersinar terang, membentuk gayung besar. Setelah 9 istana adalah 8 diagram, dan setelah 8 diagram adalah biduk bintang 7. 7 bintang, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, dan Zeta. 7 bintang. Tak terbatas.
Saat suara samar itu keluar, ketujuh bintang itu bersinar seperti orang gila dan menembus kehampaan. Cahayanya menembus langit berbintang dan seluruh lautan awan, menggantikan semua cahaya bintang lainnya. Seolah-olah seluruh cahaya bintang di dunia telah diserap oleh ketujuh bintang ini dan membentuk niat membunuh yang menggemparkan. Ini adalah niat membunuh bintang 7, kekuatan pembantaian biduk. 7 bintang memiliki niat membunuh dan biduk dibantai. Ini bukan segel, ini membawa niat untuk membunuh. Saat mendekat, 7 bintang membentuk 7 jalur saat mereka menyerang ke arah Wang Lin. Mereka seperti 7 pedang pembantai yang menyerang Wang Lin. Pada saat ini, suara samar itu bergema sekali lagi. 6 arah. Tak terbatas. 8 desolate 6 arah. Secara keseluruhan, ini mewakili betapa terpencilnya alam semesta. Tidak ada jalan keluar dari 6 arah. Bahkan jika tubuhmu runtuh, jiwa asalmu tidak dapat melarikan diri. Ini adalah formasi penyegel surga, dan setelah dikepung, Anda hanya bisa bertarung. 6 cangkang kura-kura raksasa muncul ke segala arah dan menyerang Wang Lin. Namun, setelah 6 arah, suara samar itu bergema sekali lagi. 5 elemen, tak terbatas. Logam, kayu, air, api, dan tanah. Meskipun agak tumpang tindih dengan 8 diagram, keduanya sangat berbeda. 5 elemen adalah bagian dari dunia. Jika 5 elemen tidak ada, dunia akan runtuh. Setelah kata-kata itu bergema, 5 sinar cahaya tiba-tiba muncul dan membentuk 5 cetakan telapak tangan raksasa. 5 cetakan telapak tangan ini mewakili 5 elemen. Jejak telapak tangan logam itu memiliki kekuatan untuk membelah langit. Saat itu muncul, ia mengeluarkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Jejak kayu itu dipenuhi kehidupan. Itu terus berubah antara hidup dan mati, membentuk kekuatan hidup dan mati yang tak terlukiskan. Jejak air dan telapak tangan api adalah 2 titik ekstrim yang berisi 2 puncak yang berlawanan. Gelombang mengerikan dan api tak berujung membentuk 2 cetakan telapak tangan raksasa yang menyerang Wang Lin. Yang terakhir adalah jejak telapak tangan bumi. Itu seperti bumi dan sangat berat. Saat muncul, ia mengumpulkan semua kekuatan bumi di antara bintang-bintang dan mengeluarkan aura yang tidak bisa dihancurkan. Episode 1306 Kelahiran Alam Ji. 7 bintang, 6 arah, dan 5 elemen menyatu. Kekuatan ini bisa menghancurkan segalanya. Wajah Wang Lin pucat, tapi matanya menjadi semakin cerah. Dia samar-samar memahami kata-kata penguasa alam tertutup. Pembalasan ilahi adalah sebuah bencana tetapi juga sebuah keberuntungan. 9 adalah batasnya. Ada 9 istana, 8 diagram, 7 bintang, 6 arah, 5 elemen, jadi pasti ada 4, 3, dan 2. Saya tidak tahu apa itu 4 dan 3, tapi 2 pasti yin dan yang. Dari 9 menjadi 2, setelah melalui beberapa fase perubahan, mereka akan berubah menjadi 1. Mungkinkah salah satu dari pembalasan ini adalah Ji? Jantung Wang Lin berdebar kencang, tapi dia tidak yakin. Namun, dia harus berjuang dan menolak sampai akhir untuk melihat apakah ini adalah Ji yang sudah lama diinginkannya, dia tidak mau menyerah. Saat ini 7 bintang tiba-tiba mendekat, dan ekspresi tetua sekte iblis berubah. Meskipun Master Sekte tidak mengatakan apapun tentang orang yang menghadapi pembalasan ilahi, dari kata-kata terakhir Master Sekte dan Batu Giok, hubungan orang ini dengan Master Sekte tidak mungkin normal. Matanya berbinar dan dia hendak melangkah maju untuk membantu Wang Lin melawan bencana bintang 7. Senior, kamu tidak perlu membantu. Saya sendiri yang akan menolak pembalasan ilahi ini. Suara Wang Lin bergema di kehampaan. Pemimpin tertinggi Sekte Iblis berhenti sejenak, dan 7 bintang mendekat. 7 bintang turun dengan niat membunuh yang mengerikan dan 7 sinar cahaya menimpa Wang Lin. Ada suara gemuruh yang menggelegar dan dia berlumuran darah. Jiwa asalnya gemetar dan dia didorong mundur. Dia pucat pasi setelahnya, tapi dia mulai tertawa. Saat 7 bintang memasuki tubuhnya, itu terhubung ke diagram 8 dan membentuk aura yang lebih merusak untuk meruntuhkan tubuhnya. Namun, di bawah kekuatan ini, Wang Lin samar-samar merasakan aura alam Ji. Wang Lin sangat akrab dengan alam Ji. Ia pernah menemaninya selama beberapa ratus tahun. Saat dia merasakan potongan Ji itu, bagaimana mungkin dia tidak merasa senang dan tertawa? Meskipun dia terluka parah saat ini dan tubuhnya hampir roboh, dia tetap tertawa. Dia membuka lengannya dan membiarkan cangkang kura-kura yang dibentuk oleh 6 arah menghantam tubuhnya. Gemuruh menggelegar bergema sekali lagi. Tubuhnya berlumuran darah, tapi tempat persembunyian Li Qianmei benar-benar aman. Tubuh Dewa Kuno, terutama Dewa Kuno bintang 6, sangat kuat hingga tingkat yang tak terlukiskan.
Bahkan setelah menderita pukulan seperti itu, dia masih pulih dengan cepat. Cangkang yang dibentuk oleh 6 arah memasuki tubuh Wang Lin dan dihubungkan dengan 7 bintang, 8 diagram, dan 9 istana. Jiwa asal Wang Lin meledak. Namun, dia menguncinya di dalam tubuhnya dan tidak membiarkannya menghilang. Mata Wang Lin menjadi kendur tapi kemudian menjadi tegas. Dia melambaikan tangan kanannya dan sejumlah besar pil muncul. Dia melahapnya untuk pulih, lalu cetakan telapak tangan 5 elemen tiba. Saat cetakan telapak tangan itu tiba, mata Wang Lin bersinar terang. Dia sedang menunggu saat ini. Dia berjuang untuk melangkah maju, lalu dia membuka mulutnya untuk melahap jejak telapak tangan api. Api dari surga, masuk ke tubuhku dan bentuklah jiwa asalku. Wang Lin meraung sambil melahap jejak telapak tangan api. Api yang tak berujung menyapu tubuhnya dan menyapu jiwa aslinya yang runtuh. Jiwa asal Wang Lin tiba-tiba terbentuk kembali di bawah api ini, dan esensi api mulai muncul. Itu membentuk pusaran di dalam jiwa aslinya, menyerap kekuatan jejak telapak tangan api. Pada saat yang sama, cetakan logam, kayu, air, dan tanah mendarat di tubuh Wang Lin. Mereka meninggalkan 4 bekas yang jelas dan mulai runtuh di dalam tubuhnya. Api dan guntur diagram 8, perkuat tubuhku. Saat Wang Lin meraung, diagram 8 yang memasuki tubuhnya muncul. Diagram api dan guntur terlepas dan mulai menahan jejak telapak tangan. Setelah 2 diagram ini memasuki tubuh Wang Lin, dia menyembunyikannya. Sekarang dia telah meletuskannya, dan ini membuat pembalasan ilahi lengah. Dengan pemulihan dewa kuno dan 2 diagram, dia mampu menahan runtuhnya 5 elemen. Dia tidak mati setelah mengambil 9 istana, 8 diagram, 7 bintang, 6 arah, dan 5 elemen. Wang Lin menyeka darah dari sudut bibirnya dan meraung ke pusaran pembalasan ilahi, apakah masih ada lagi? 4 dewa. Tak terbatas. Suara samar yang tidak berisi emosi bergema di seluruh dunia seolah menjawab Wang Lin. Saat suara itu bergema, auman binatang datang dari pusaran. Azure Dragon perlahan keluar, dan setelah itu, burung vermilion merah mengeluarkan teriakan yang menggetarkan. Niat membunuh menyebar saat macan putih menyerang dengan mengaum, dan kura-kura hitam juga keluar. 4 roh pembalasan ilahi. Jadi itu adalah 4 dewa. Burung vermilion, kembalilah. Mata Wang Lin bersinar dan dia tersenyum sambil menunjuk ke arah burung vermilion. Burung vermilion gemetar dan menjerit. Ia melepaskan diri dari 3 lainnya dan menyerang Wang Lin. Itu menutup dalam sekejap dan mengelilingi Wang Lin, mengeluarkan raungan gembira. Pada saat yang sama, bayangan burung vermilion muncul di sekitar tubuh dewa kuno Wang Lin. Saat mereka beresonansi, burung vermilion terbang ke Wang Lin dan menyerang ke dalam kehampaan. Setelah menyerap api dari 8 diagram dan 5 elemen, bersama dengan burung vermilion, api di dalam Wang Lin telah mencapai puncak yang luar biasa. Burung vermilion di dalam dirinya telah terbangun 3 kali, dan setiap kali terbangun, pemahamannya tentang api meningkat pesat. 3 kebangkitan telah menyebabkan pemahamannya tentang api mencapai alam yang tak terbayangkan, dan juga melahirkan esensi. Semua mantra api harus menyerah di hadapannya. Dia bisa menyalakan api siapapun yang mengolah mantra api, dan dia bisa membunuh mereka dengan lambaian tangannya. Setelah esensi lahir, kendali Wang Lin atas api telah mencapai batasnya, namun batas ini hanya untuk api jasmani. Api terbagi menjadi 2. Salah satunya adalah api jasmani, yang mencakup berbagai jenis api. Yang lainnya adalah api halus, yang jauh lebih ilusif. Kecuali seseorang telah mencapai batas api jasmani, mustahil untuk memahami alam api halus. Kemarahan adalah sejenis api halus. Ia tidak memiliki bentuk fisik, tetapi ia dapat melampaui semua api di dunia. Itu semacam dao, roh, dan juga domain. Jika Wang Lin dapat membangunkan burung vermilion untuk keempat kalinya dan mencapai alam api halus, bahkan jika seseorang tidak mengembangkan mantra api apapun, Wang Lin dapat memicu kemarahan mereka. Dia kemudian bisa membakar mereka sampai mati dengan api amarah. Api terkuat di dunia adalah api kemarahan. Setiap orang memilikinya, dan itu tidak terlihat. Jika kamu tidak bisa menahannya, maka kamu pasti akan mati. Pada saat ini, setelah menyerap semua api yang berbeda dari pembalasan ilahi, Wang Lin akan mencapai kebangkitan keempatnya. Dia hanya perlu sedikit lagi untuk menerobos alam api jasmani dan memasuki alam api halus. Burung vermilion di sekitarnya menangis dan memasuki tubuhnya. Itu menyehatkan tubuhnya dan memperbaiki jiwa asalnya, sehingga Wang Lin memiliki kekuatan yang cukup untuk menolak kedatangan 3 roh lainnya. Namun, pembalasan ilahi belum berakhir, dan itu menjadi semakin kuat.
Pada saat ini, suara samar itu bergema sekali. Itu dingin dan kejam, tanpa emosi. 3 bakat. Tak terbatas. 3 talenta, surga, bumi, manusia. Ini berhubungan dengan matahari, bulan, dan bintang. Langit adalah matahari, bumi adalah bulan, dan manusia adalah bintang. Saat suaranya menyebar, kehampaan berubah dan menjadi kacau. Langit memiliki kekuatan matahari dan memancarkan hukum asal-usul yang tak ada habisnya. Asal mula segalanya. Kekuatan ini menyebar tanpa henti. Bumi memiliki kekuatan bulan, dan mengandung kebalikan dari hukum asal-usul. Hukum akhir zaman muncul dalam kehampaan. Manusia memiliki kekuatan bintang dan memasuki kekacauan, membentuk hukum yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Itu bukan milik hukum asal-usul atau hukum akhir. Ketiga kekuatan itu berubah menjadi 3 sinar cahaya dan menyerang ke arah Wang Lin. Kekuatan di dalamnya tak terbayangkan dan bisa menghancurkan segalanya. 2 ritus. Tak terbatas. Suara samar itu bergema sekali lagi. Saat suara dingin itu bergema, sesuatu yang lain muncul di kehampaan. 2 ritus adalah kekuatan yin dan yang, hidup dan mati. Itu juga merupakan kekuatan karma. Segala sesuatu di dunia termasuk di dalamnya. Langit dan bumi melahirkan 4 dewa, dan 4 dewa berubah menjadi 9 istana. Mereka juga beresonansi dengan 3 talenta untuk menciptakan kekuatan yang menggetarkan surga. Mereka membentuk diagram yin dan yang raksasa di kehampaan. Diagram yin dan yang terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Itu berputar seperti orang gila, dan suara gemuruh bergema saat itu dengan cepat menyusut ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, lampu 3 bakat mendekati Wang Lin. Ini bukanlah kekuatan yang bisa ditolak oleh Wang Lin. Cahaya surga menembus titik di antara alis Wang Lin. Cahaya bumi menembus dada Wang Lin. Cahaya manusia terbelah menjadi 4 dan menusuk anggota tubuhnya. Pada saat ini, diagram yin dan yang menekan Wang Lin dan menutupi seluruh tubuhnya. Gemuruh menggelegar bergema. Tubuh Dewa Kuno Bintang 6 Wang Lin tidak dapat menahan kekuatan destruktif ini. Tubuhnya berlumuran darah, tapi Li Qianmei tidak terluka sama sekali. Pembalasan ilahi ini hanya menargetkan Wang Lin dan mengabaikan orang lain. 1. Retribusi. Retribusi tak terbatas, mulai. Ketika tubuh Wang Lin hampir roboh, suara samar itu bergema sekali lagi. Kehampaan sepertinya telah hancur, dan gelombang cahaya muncul entah dari mana. 9 istana, 8 diagram, 7 bintang, 6 arah, 5 elemen, 4 dewa, 3 bakat, 2 ritus semuanya muncul, dan ketika mereka berputar satu sama lain, kekuatan surgawi yang ekstrim lahir. Ini adalah Ji. Meskipun Wang Lin terluka parah, hati dan domain daunnya masih ada. Lalu tiba-tiba terjadi perubahan. Di dalam tubuhnya, 9 istana hingga 2 ritus secara tak terduga. Secara tak terduga juga muncul di tubuhnya seperti pembalasan ilahi. Ji juga lahir di dalam tubuhnya. N. Episode 1307 Melahap Tubuh dan Jiwa, Mantra Kepunahan Surga. Pembalasan ilahi yang tak terbatas dimulai. 9 istana berubah menjadi 9 meteorit dan membentuk sebuah pola. 8 diagram muncul di dalam dan diputar. Di dalam 8 diagram terdapat 7 bintang, melepaskan tekanan yang mengejutkan. Di dalam 7 bintang terdapat cangkang kura-kura 6 arah, dan yang lebih dalam lagi terdapat 5 elemen, mengalir. Di dalam 5 elemen ada 4 dewa yang mengaum. Setiap kali 4 dewa berbelok, bagian luarnya juga akan berubah. Jauh di dalam 4 dewa terdapat cahaya 3 bakat mengerikan yang menerangi kehampaan. Di tengah 3 talenta, 2 ritus muncul. 2 ritus itu adalah yin dan yang, membentuk diagram yang berputar perlahan. Hal ini menyebabkan semua lapisan luar ikut berputar. Mereka berputar semakin cepat hingga tidak mungkin terlihat jelas. Yang aneh adalah kedelapan lapisan retribusi ilahi itu berputar dengan kecepatan berbeda. Dari 2 ritus hingga 9 istana, 8 jenis retribusi berbeda membentuk 8 pusaran yang berputar dengan kecepatan berbeda, dan semuanya menyatu. Saat gemuruh-gemuruh bergema di dalam diagram yin dan yang berputar, semburan cahaya tanpa warna meletus. Tapi itu mengandung perasaan ji alam. Di saat yang sama, tubuh Wang Lin juga berputar. Semua pembalasan ilahi di tubuhnya mencerminkan yang di luar dan diputar. Di tengah diagram yin dan yang, alam ji telah lahir. Saat alam ji lahir, tubuh Wang Lin berhenti runtuh dan jiwa asalnya berhenti menghilang. Semuanya berhenti dan Wang Lin membuka matanya. Saat matanya terbuka, kilat merah mulai memancar di matanya. Petir merah yang mewakili alam ji tidak pernah muncul di mata Wang Lin selama lebih dari 1000 tahun.
Rambut putihnya bergerak tanpa angin dan cahaya merah muncul dari akar rambutnya. Dalam sekejap, rambut putih Wang Lin tiba-tiba berubah menjadi merah. Merah ini berwarna merah darah. Lampu merah di matanya menjadi lebih intens, dan niat membunuh yang mengerikan menyebar. Alam Ji turun. Dengan pengorbanan besar dan tekad untuk mati, dia menghadapi hukuman ilahi yang tak terbatas. Setelah tubuhnya menyerap semua retribusi, sepotong alam Ji lahir. Wang Lin akhirnya mendapatkan kembali alam Ji yang telah hilang sejak lama. Tepat pada saat ini, alam Ji yang dibentuk oleh 9 istana hingga 2 ritus dalam kehampaan berubah menjadi petir merah dan menyerang langsung ke arah Wang Lin. Saat itu tiba, Wang Lin tertawa dan kilat merah keluar dari matanya dan mendarat di tangan kanannya. Kemudian tangan kanannya meraih alam Ji dari pembalasan ilahi. Saat aura destruktif memasuki tubuh Wang Lin, dia bersandar pada formasi alam tertutup. Dia menggunakan tubuhnya, yang sangat akrab dengan alam Ji, sebagai media untuk mentransfer kekuatan alam Ji ke formasi realem tertutup. Formasinya bergemuruh dan roh-roh berharga itu muncul untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini, sejumlah besar benang hijau muncul dan menjeratnya, mencegah munculnya roh yang berharga. Alam Ji dari pembalasan ilahi menembus tubuh Wang Lin dan memasuki formasi seperti orang gila. Saat tubuh Wang Lin didorong ke belakang, formasinya seperti jaring yang dipanjangkan oleh Wang Lin. Mata Wang Lin melepaskan kilat merah dan kemudian tangan kanannya menabrak formasi alam tertutup. Alam Ji yang lahir di dalam tubuhnya pergi dan menyerang ke arah formasi. Serangan ini mengandung 2 alam Jis. Alam Ji dari retribusi ilahi dan alam Ji dari Wang Lin digabungkan untuk membentuk dampak yang tak terbayangkan. Pada saat ini, jumlah benang hijau di dalam formasi alam tertutup meningkat. Mereka menyebar seperti riak dan menyebabkan kehancuran besar-besaran pada formasi alam tertutup. Gemuruh yang menggelegar terus bergema. Dalam sekejap, formasi seperti jaring yang memanjang menunjukkan tanda-tanda runtuh. Pembukaan kecil telah dibuat. Saat celah tercipta, teriakan datang dari formasi. Kapak pemisah surga yang dikenali Tuo Shen milik nenek moyangnya muncul. Saat itu muncul, benang hijau pada formasi tiba-tiba runtuh dan mulai menahan kapak. Kenapa kamu tidak pergi? Apa yang kamu tunggu? Suara kuno penguasa alam tertutup bergema dari formasi. Saat suaranya bergema, celah dalam formasi semakin terbuka, memperlihatkan lubang yang cukup besar untuk dilewati seseorang. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk menyusut ke ukuran orang normal dari tubuh dewa kunonya. Tangan kanannya meraih Li Qianmei dan kemudian dia keluar dari celah. Apa yang muncul di hadapannya adalah ruang asing, sistem bintang kuno. Ada juga beberapa ratus kultivator asing yang mengenakan pakaian aneh memandangnya dengan ekspresi tercengang. Para kultivator ini adalah orang-orang dari alam surgawi kuno. Namun, saat dia menyerang, kapak dewa kuno raksasa yang terjerat oleh benang hijau terlepas. Tanpa ampun menebas Wang Lin. Dengan potongan ini, sinar energi kapak yang membelah surga melesat ke arah Wang Lin dan langsung tiba. Ekspresi Wang Lin sangat ganas saat meraung pada pancaran energi kapak, kamu adalah senjata para dewa kuno, namun kamu berani menyerang tuanmu. Saat energi kapak mendekat, ia bergetar seolah sedang meronta. Namun, pada akhirnya, itu masih melintas dan menembus dada Wang Lin. Darah menyembur kemana-mana dan luka besar muncul di dada Wang Lin. Wajahnya menjadi pucat dan dia batuk darah. Dia sudah terluka parah oleh pembalasan ilahi, dan sekarang dia terkena kapak, membuat lukanya semakin parah. Jiwa asalnya telah runtuh dan bahkan tubuhnya tidak pulih karena aura dewa kuno di dalam kapak. Darah terus mengalir keluar, dan organ Wang Lin mulai rusak. Penglihatannya menjadi kabur, tapi dia menatap formasi alam tertutup saat dia terhuyung mundur. Pada saat ini, celah yang dilewati Wang Lin dengan cepat sembuh hingga menjadi sempurna sekali lagi. Namun, benang hijau itu menyerang celah itu dengan gila-gilaan dan sepertinya berakar. Adapun kapak raksasa, melayang dalam formasi, menunjuk ke arah Wang Lin seolah-olah ada roh di dalamnya yang mengawasi Wang Lin. Setelah sekian lama, kapak raksasa itu perlahan menghilang ke dalam formasi. Sementara Wang Lin terpaksa terhuyung mundur dan dia hampir pingsan, para kultivator sistem bintang kuno terbangun dari keterkejutan mereka. Mereka memandang Wang Lin dengan niat membunuh murni. Pembantaian antara alam luar dan alam dalam tidak mempunyai alasan. Bisa dikatakan ini adalah pembantaian antara 2 ras berbeda, dan hanya satu yang bisa bertahan. Bunuh dia. Dia keluar dari alam batin dan sudah terluka parah. Bunuh orang ini dan kirim dia ke klan, pasti akan ada hadiahnya. Dia telah terluka oleh roh formasi dan akan mati. Membunuh.
Orang-orang di sistem bintang kuno dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Mata mereka tanpa ampun dan kejam saat mereka menyerang Wang Lin. Semua kultivator alam luar ini memiliki tingkat kultivasi yang berbeda-beda. Yang terendah adalah Nirvana Cleanser, dan yang tertinggi adalah puncak Nirvana Saterer. Ratusan kultivator mendekat. Kalian semua mendekati kematian. Wang Lin sangat lemah dan terluka parah, tapi matanya dingin. Ini adalah alam luar, tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Ini adalah tempat yang ingin dimasuki oleh nenek moyang alam tertutupnya dari apa yang dia lihat di alam 7 warna. Akan ada suatu hari ketika generasi kultivator masa depan akan menghancurkan formasi ini dan menyebabkan kalian semua orang luar punah. Sungai darah akan mengalir di alam luarmu. Raungan surgawi itu jelas bergema di telinga Wang Lin, dan matanya menjadi semakin dingin. Dia melihat sistem bintang asing di hadapannya dan formasi alam tertutup yang memudar di belakangnya. Terpisahnya satu alam adalah seumur hidup bagi banyak orang. Para kultivator alam luar mendekat dalam sekejap. Ekspresi ganas dan mata mereka yang penuh dengan niat membunuh jelas memasuki pandangan Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kirinya membentuk segel sebelum menunjuk ke dadanya beberapa kali. Dia dengan tenang berkata, alam surgawi. Melahap tubuh dan jiwa, mantra kepunahan surga. Dulu ketika King Sui muncul di alam surgawi guntur, dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Jiwa asal semua kultivator yang dia bunuh telah dimakan, dan daging serta darah mereka telah diserap menjadi nutrisi agar King Sui pulih. Mantra kejam ini sangat menakutkan, dan diciptakan oleh King Sui. Sepanjang hidupnya, dia hanya mengajarkannya kepada Wang Lin dan tidak kepada orang lain. Di seluruh dunia ini, di alam dalam atau luar, hanya Wang Lin dan King Sui yang mengetahui mantra surgawi ini. Mantra surgawi macam apa ini? Itu jelas merupakan mantra yang sangat jahat. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakannya, dan tubuhnya dengan cepat layu hingga menjadi seperti kerangka. Aura hiruk-pikuk keluar dari tubuhnya, dan bahkan bekas luka di dadanya tiba-tiba bergerak sehingga tidak ada lagi darah yang keluar. Saat para kultivator alam luar tiba, tawa jahat bergema. Wang Lin melangkah maju dan berubah menjadi kabut hitam sebelum menyerang para kultivator alam luar. Jeritan yang menggemparkan bumi yang dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan bergema. Ekspresi semua kultivator di sekitarnya berubah ketika mereka mendengar ini. Kabut hitam menyatu dengan dunia dan menghilang, meninggalkan kultivator yang tertangkap. Kultivator itu sekarang hanya tinggal sekantong tulang dan matanya gila. Masih ada ketakutan yang sangat besar di wajahnya, dan tubuhnya benar-benar kehabisan tenaga. Tubuhnya roboh dan menghilang. Mimpi buruk baru saja dimulai bagi para kultivator alam luar yang menjaga formasi alam tertutup. Wang Lin, yang kini telah memasuki alam luar dan bisa menggunakan spatial bending dan mantra melahap surgawi ini, adalah mimpi buruk terbesar mereka. Kabut hitam tiba-tiba muncul di belakang seorang kultivator pembersih nirwana alam luar. Dia tidak punya waktu untuk berbalik sebelum dia merasakan sakit di punggungnya. Kabut hitam masuk ke dalam tubuhnya dan tubuhnya mengembang seperti orang gila saat dia berteriak dengan panik. Dalam sekejap, tubuhnya meledak. Darah berceceran di mana-mana. Mimpi buruk telah dimulai. Episode 1380 Sen. Kultivator yang berkembang pesat dan meledak mengeluarkan banyak darah. Namun, darahnya dengan cepat mengembun kembali dan diserap oleh kabut hitam. Bahkan jiwa asal kultivator pun dilahap seluruhnya. Jeritan sedih sebelum kematian bergema di ruang sunyi dan menyebar sangat jauh. Saat para kultivator alam luar ini terkejut, seorang lelaki tua yang berada di puncak tahap penghancur nirwana dengan cepat meraung, bentuklah formasi. Para kultivator segera mundur dan tangan mereka membentuk segel. Tanda berbeda mulai muncul di antara alis mereka. Namun, saat orang tua puncak nirvana Saterer meraung, ekspresinya berubah drastis dan dia dengan cepat mundur. Kabut hitam yang telah menyerap kultivator yang meledak menyerbu ke arahnya. Setelah beberapa detik, kabut hitam menghilang tanpa bekas. Orang tua puncak nirvana Saterer tidak segan-segan membuat semua energi asal di tubuhnya melonjak dan meletus. Ledakan dengan tubuhnya sebagai pusatnya dengan cepat menyebar. Orang ini terluka parah. Jika kita menyebarkan energi kita, dia tidak akan mendekat. Namun, sebelum dia selesai berbicara, kabut hitam muncul di kehampaan di belakangnya. Di dalam kabut hitam ada sepasang mata yang berisi petir merah. Itu adalah alam Ji. Dalam sekejap, cuaca menjadi sedingin malam musim dingin yang terdingin. Petir merah menarik perhatian semua kultivator di sini. Alam Ji yang berwarna merah darah menjadi satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka.
Khususnya, pupil orang tua puncak nirvana Saterer menyusut saat mereka memantulkan petir merah. Petir merah keluar dari kabut hitam dan menyerang lelaki tua itu. Orang tua itu meraung dan tangan kanannya membentuk segel, dan dia menamparkan ke depan beberapa kali saat dia mundur. Tangan kirinya meraih kekosongan dan perisai dengan wajah aneh tiba-tiba muncul di hadapannya. Orang tua itu belum pernah merasakan krisis kematian yang begitu kuat, dan dia sepenuhnya fokus pada petir merah. Dunia ini besar dan ruang tidak terbatas, dan meskipun ada banyak kultivator di sekitarnya, lelaki tua itu tidak pernah merasa begitu sendirian. Pada saat ini, semua bintang, langit, dan para kultivator di sekitarnya semuanya menghilang. Satu-satunya hal yang tersisa di mata lelaki tua itu adalah kilat merah yang mendekat dengan cepat. Tangan kanannya berisi semua kultivasi penghancur nirwana, dan saat dia menamparkan tangannya, gelombang energi asal yang kuat keluar. Mereka berubah menjadi mantra berbeda untuk menghentikan petir merah, tapi petir merah itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan siapapun. Gemuruh menggelegar bergema dalam sekejap. Mantra yang digunakan lelaki tua itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghentikan petir merah, dan semuanya runtuh seketika. Petir merah menembus semuanya dan mendekati perisai dengan wajah aneh. Wajah lelaki tua itu pucat dan tangannya berada di atas perisai. Pembuluh darah di wajahnya membengkak dan dia dengan ganas meraung, "Roh leluhur, lindungi." Namun, sebelum dia selesai berbicara, lampu merah menabrak perisai dengan wajah aneh itu. Suara berderak bergema melintasi bintang-bintang dan memasuki telinga semua kultivator di sekitarnya. Mereka menatap semua ini dengan tercengang, dan mata mereka menunjukkan ketakutan dan kengerian yang tak terbayangkan. Wajah aneh di perisai itu bergerak ketika petir merah mendekat, dan tampak melahap petir merah itu. Petir merah memasuki mulutnya, dan suara gemuruh bergema di dalam. Wajah aneh itu mengeluarkan jeritan sedih sebelum ambruk saat petir merah menembusnya. Petir merah mendarat di perisai dan merobeknya. Saat perisai itu runtuh, kilat merah memancar keluar dan memasuki lelaki tua itu. Tubuhnya bergetar dan matanya menjadi redup saat darah hitam keluar dari mulutnya. Petir merah masuk ke dalam tubuhnya, dan saat itu menyentuh jiwa asalnya runtuh tanpa perlawanan apapun. Jiwanya runtuh dan jiwa asalnya padam. Kemudian semua vitalitas lenyap dari tubuhnya. Kabut hitam mengelilingi tubuh lelaki tua itu, dan sesaat kemudian, kabut hitam itu pergi, meninggalkan sekantong tulang yang menghilang menjadi abu. Apakah ini seorang kultivator alam luar? Sebuah suara suram datang dari kabut hitam dan bergema di seluruh bintang. Kemunculan suara tersebut menyulut kepanikan dan ketakutan yang selama ini berkumpul di hati para kultivator. Kabut hitam itu seperti mimpi buruk. Saat mereka menemukannya, mereka akan mati dengan menyedihkan. Para kultivator alam batin seperti sekawanan domba bagi mereka, bahkan tidak layak dianggap sebagai ancaman. Mereka bahkan percaya bahwa mereka adalah dao surgawi alam batin. Setiap anggota sistem bintang kuno bisa menjadi dao surgawi para kultivator alam batin. Alam batin seperti gurun yang penuh dengan orang-orang liar. Namun, pada saat ini, semua pikiran itu runtuh dan mata mereka dipenuhi ketakutan yang mengerikan. Mereka sama sekali tidak ragu untuk mundur. Mereka tidak berani melawan, dan satu-satunya yang ada di pikiran mereka adalah melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Sosok Wang Lin samar-samar terlihat di dalam kabut hitam saat dia menjilat selipnya. Mantra melahap ini sangat kuat. Setelah melahap beberapa orang, luka Wang Lin pulih dengan cepat. Perasaan nyaman setelah melahap seseorang seperti memakan buah surgawi. Itu memabukkan dan membuat sulit untuk berhenti. Matanya memerah. Saat ratusan kultivator berpencar, Wang Lin tertawa dan melangkah keluar dari kabut hitam ke arah mereka. Tubuhnya kurus dan dikelilingi kabut hitam seolah baru saja keluar dari neraka. Sekarang dia keluar dan tiba di sebelah seorang kultivator alam luar. Kultivator ini belum tua, dia tampak seperti anak muda. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan. Ketika Wang Lin tiba, dia lupa melawan dan berteriak. Namun, teriakannya baru dimulai ketika tiba-tiba berhenti. Tangan kiri Wang Lin meraih leher pemuda itu dan kemudian dia menyerang ke depan tanpa berhenti sama sekali. Saat Wang Lin bergerak maju, leher pemuda itu tercekik, jadi dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Pemuda itu gemetar hebat saat kabut hitam keluar dari tubuhnya. Tubuhnya segera layu, dan jiwa, energi asal, dan vitalitasnya diserap oleh tangan kiri Wang Lin. Matanya melebar, dan saat matanya kabur, tubuhnya meledak. Bahkan darahnya diserap oleh Wang Lin. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah dilahap oleh tangan kiri Wang Lin.
Saat dia pingsan, Wang Lin menyusul kultivator alam luar lainnya. Ini adalah wanita yang lembut, dan matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Pertama kali Wang Lin melahap seseorang adalah ketika dia diselimuti kabut hitam, dan meskipun menakutkan, itu tidak terlalu berdarah. Namun apa yang baru saja terjadi berdampak secara visual. Ketika dia mendekat dan bau darah memasuki hidungnya, dia menjerit. Dia mencoba mundur, tapi dia menghantam dada Wang Lin dan didorong ke depan. Jeritan sedihnya menjadi semakin keras dan tajam. Tubuh wanita itu gemetar dan cepat layu. Keindahannya sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah tulang belulang. Iblis. Orang ini adalah iblis. Saat jeritan sedih bergema, semua kultivator berlari, dan mereka dipenuhi dengan kepanikan yang tak ada habisnya. Saat jeritan menyedihkan bergema, Wang Lin melahapnya, dan dia mulai bergerak semakin cepat. Berkat pembengkokan spasialnya, ratusan kultivator ini tidak punya tempat untuk lari. Wang Lin sering mengejar seseorang dalam sekejap. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka semua adalah musuhnya. Tidak ada alasan untuk pertempuran antara alam dalam dan luar, hanya pembantaian. Pertumpahan darah gila-gilaan ini berlanjut di luar formasi alam tertutup. Formasi alam tertutup adalah satu-satunya saksi dari mandi darah ini. Raungan para kultivator alam batin ketika mereka dibunuh oleh roh formasi sambil dipandang rendah dengan ketidakpedulian dingin oleh para kultivator alam luar bergema. Akan ada suatu hari ketika generasi kultivator masa depan akan menghancurkan formasi ini dan menyebabkan kalian semua orang luar punah. Sungai darah akan mengalir di alam luarmu. Darahnya tidak membentuk sungai, tapi bahkan lebih mengejutkan daripada sungai darah. Saat melahap terus berlanjut, Wang Lin pulih dengan cepat dalam waktu singkat. Jiwa asalnya telah pulih dan jiwanya telah kokoh. Hanya luka di dadanya yang pulih perlahan. Mayoritas dari ratusan kultivator telah dimangsa olehnya dalam kegilaan. 100 atau lebih kultivator yang tersisa dengan tingkat kultivasi tertinggi semuanya telah melarikan diri jauh dengan ketakutan dan teror di mata mereka. Setelah menjilat bibirnya, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan melihat para kultivator yang melarikan diri. Kabut hitam menyebar dan menutupi area tersebut. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Dia tiba-tiba berbalik dan mulai membentuk pusaran dengan kabut hitam, dan berputar seperti orang gila. Saat diputar, pusarannya menjadi semakin besar. Itu juga mengeluarkan kekuatan isap yang kuat. Para kultivator yang melarikan diri melambat, dan beberapa ketakutan saat mengetahui bahwa tubuh mereka ditarik ke dalam. Ketakutan akan hidup dan mati serta keterkejutan akibat pertumpahan darah sebelumnya membuat para kultivator ini merasa putus asa. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah drastis dan dia melihat ke kejauhan. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan kabut hitam berubah menjadi lengan yang mencengkeram para kultivator di sekitarnya. Saat kabut hitam menjerat seorang kultivator, dia mulai melahapnya. Jeritan menyedihkan bergema, dan semua orang yang menjaga formasi mati. Setelah melahap para kultivator ini, Wang Lin dengan cepat mengambil langkah dan menghilang tanpa jejak. Saat dia menghilang, suara gemuruh datang dari kejauhan. Wang Lin. Sosok raksasa yang sebanding dengan langit berbintang bergegas menuju lokasi ini. Episode 1309 berburu. Tuo Sen. Saat Wang Lin bergabung dengan dunia, ada kilatan rasa dingin di matanya, dan dia melihat sosok raksasa di belakangnya. Meski jaraknya masih jauh, tubuh Tuo Sen sangat besar. Hanya aumannya saja yang mampu meruntuhkan energi asal di dunia. Dia benar-benar berada di alam luar. Wang Lin menghilang. Tak lama setelah dia menghilang, terdengar suara gemuruh dan sesosok tubuh raksasa tiba di luar formasi alam tertutup. Tubuhnya mengeluarkan bau darah yang menyengat. Selama tahun-tahun ini di alam luar, dia telah membantai klan demi klan di alam luar, dan pada akhirnya dia menyebabkan para kultivator langkah ketiga sistem bintang kuno memburunya. Jika itu hanya satu atau dua kultivator langkah ketiga, dia tidak akan takut, dan kemungkinan besar mereka akan dibunuh olehnya. Namun, itu bukan hanya satu atau dua, tapi tiga kultivator langkah ketiga mengejarnya. Salah satunya berada pada tahap Spirit Void. Meskipun dia belum menjalani pembalasan, dia sudah bisa menggunakan mantra yang menghancurkan surga. Ini saja sudah cukup membuat Tuo Sen pusing. Tuo Sen sudah terluka ketika dia menerobos formasi alam tertutup, dan dia harus meledakkan para kultivator langkah ketiga yang ditangkap di bintangnya, jadi dia berada pada posisi terlemahnya. Namun, tubuhnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Tubuhnya adalah tubuh dewa kuno sejati, tubuh dewa kuno kerajaan sejati yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Kekuatannya tidak terbayangkan. Di bawah pengejaran 3 kultivator langkah ketiga, luka-lukanya menjadi lebih banyak, namun ketiganya juga tidak bersenang-senang. Mereka juga terluka, dan tidak ada pihak yang bisa menangani pihak lain. Hanya kultivator kuat di tahap Spirit Void yang mampu memberikan pukulan berat pada Tuo Sen, yang menyebabkan dia mundur dalam kemarahan. Dia menghancurkan semua makhluk hidup yang dilihatnya, dan ketiga kultivator langkah ketiga sepertinya tidak mau mendorongnya terlalu jauh. Sepertinya mereka ingin mengejar Tuo Sen sampai dia benar-benar kelelahan. Kemarahan yang berkobar di hatinya selama 10 tahun sudah cukup untuk membakar dunia. Dia datang ke sini mencari Wang Lin tetapi tidak dapat menemukan Wang Lin, dan ini hampir membuatnya gila. Namun, saat kemarahannya mencapai puncaknya, dia tiba-tiba merasakan aura Wang Lin di sistem bintang kuno. Tuo Sen menyerang tanpa ragu-ragu setelah menemukan ini. 3 sinar cahaya mengikutinya jauh. Ada 2 pria dan 1 wanita. Mustahil untuk melihat seperti apa rupa mereka karena ruang di sekitar mereka dipelintir oleh mantra yang menghalangi semua indera dan penglihatan ilahi. Mereka mengikuti Tuo Sen dari kejauhan tanpa henti. Tuo Sen tiba di sebelah formasi alam tertutup dengan suara gemuruh yang menggelegar, dan tangan kanannya menekan kekosongan. Raungan yang kuat bergema saat dia merobek celah spasial. Tubuhnya menyusut menjadi seukuran orang normal dan menghilang ke dalam celah spasial. Mengejar. Tidak peduli apa, dia harus menangkap Wang Lin dan melahapnya. Kemudian dia akan berbalik dan melahap 3 kultivator langkah ketiga yang mengejarnya untuk menenangkan kemarahan di hatinya. Wang Lin bergabung dengan dunia dan menggunakan spatial bending tanpa target apapun. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk pergi ke tempat terjauh. Riak dalam jumlah besar tersebar di bidang bintang di bagian utara sistem bintang kuno. Sosok Wang Lin keluar, dan dia masih tertutup kabut hitam. Tanpa ragu-ragu, dia mulai berteleportasi. Namun, sesaat setelah dia muncul, badai mulai muncul di belakangnya. Badai ini sangat dahsyat di luar imajinasi. Badai menderu dan segera merobek celah spasial. Udara dingin keluar seperti orang gila dan suara gemuruh bergema. Tuo Sen keluar dari celah spasial seperti orang gila. Matanya merah dan dipenuhi keserakahan. Wang Lin, dewa ini akhirnya menemukanmu. Wang Lin berjalan ke depan. Alih-alih berteleportasi, dia menggunakan spatial bending. Saat dia bergabung dengan dunia, dia menoleh untuk melihat Tuo Sen, yang keluar dari celah spasial. Matanya memerah saat alam Ji berubah menjadi kilat merah dan melesat ke arah Tuo Sen. Tuo Sen mengungkapkan ekspresi ganas saat tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Satu pukulan memiliki kekuatan untuk meledakkan planet kultivasi. Tangan kanannya bergerak sangat cepat dan bertabrakan dengan petir merah. Petir merah mengalir ke Tuo Sen dan memulai hiruk-pikuk kehancuran. Namun, pada saat yang sama, serangan Tuo Sen melesat, dan sebagian darinya melesat ke arah Wang Lin. Itu mendarat di tubuh Wang Lin saat dia bergabung dengan dunia. Tubuhnya bergetar hebat dan dia batuk darah. Kabut hitam di sekelilingnya runtuh dan dia menghilang ke dunia. Tangan kanan Tuo Sen berhenti dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Pembalasan ilahi Ji. Ekspresinya berubah. Dia tidak bisa menghancurkan petir merah di dalam tubuhnya, sehingga terus menyebabkan kehancuran di dalam dirinya. Namun, itu tidak terlalu merugikan dibandingkan dengan pemulihan kuat dewa kuno. Namun Tuo Sen sudah terluka, sehingga meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Saat dia hendak terus mengejar, dia tiba-tiba mengerutkan kening. 3 sinar cahaya di belakangnya tiba-tiba melaju dengan cepat. Sejak dia tiba di sini, mereka bertiga mengikutinya. Saat mereka melihat kilat merah, mereka langsung mengenalinya. Pada saat ini, mereka tidak ragu-ragu untuk mendekat, dan 3 sinar cahaya menyerang Tuo Sen. Sosok Wang Lin terhuyung keluar dari kehampaan di suatu tempat di sistem bintang kuno. Wajahnya pucat dan dia batuk lagi seteguk darah. Luka di dadanya terkoyak sekali lagi dan darah mewarnai pakaiannya. Luka ini mengandung aura kapak pemisah surga, jadi sangat sulit bagi dewa kuno untuk pulih darinya. Kecuali dia bisa mengeluarkan aura ini, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Wang Lin tidak terkejut bertemu Tuo Sen di sini. Namun, meskipun dia tahu bahwa Tuo Sen ada di sini dan dia ingin membunuhnya, bagaimana mungkin Wang Lin tidak datang dengan rasa takut akan kematiannya sendiri. Setelah tubuhnya muncul kembali, dia melambaikan tangan kirinya dan pedang darah muncul. Dia mulai berteleportasi tanpa ragu-ragu. Selain alam Ji, dia masih memiliki pedang darah ini. Pedang ini juga merupakan harta karun dewa kuno. Meski bukan tandingan kapak pemisah surga, ia masih bisa menyebabkan kerusakan besar pada dewa-dewa kuno.
Selama kontak singkat Wang Lin dengan Tuo Shen, dia menemukan bahwa Tuo Shen jauh lebih lemah daripada saat dia kembali ke tanah dewa kuno. Lebih penting lagi, dengan kebijaksanaan Wang Lin dan pemahamannya tentang Tuo Shen, tidak mungkin Tuo Shen tetap tersembunyi. Dia pasti melakukan pembunuhan besar-besaran. Hal ini tentu akan menarik perhatian para kultivator langkah ketiga di sistem bintang kuno, dan mereka bahkan mungkin memburunya. Selain menghancurkan formasi alam tertutup, luka Tuo Shen juga pasti karena diserang. Dia terlihat kelelahan, jadi menurutku, dia sedang diburu sekarang juga. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat berteleportasi. Sosoknya melintas di angkasa, dan setiap kali dia melintasi jarak yang tak terukur. Setelah beberapa saat, Wang Lin tidak mendeteksi tanda-tanda Tuo Shen mengejarnya, yang membenarkan spekulasi itu. Namun, dia memahami bahwa hal ini hanya akan terjadi dalam waktu singkat. Pasti ada alasan mengapa Tuo Shen bisa menjadi begitu sombong di sini selama bertahun-tahun, dan dengan seberapa kuat tubuhnya, sangat sedikit orang yang bisa membunuhnya. Tuo Shen akan segera mengejarnya, Wang Lin sangat yakin akan hal ini. Dia tidak punya banyak waktu. Dia harus segera kembali ke puncaknya. Pada saat ini, dia terbang dengan kecepatan tinggi dan dengan cepat berlari melintasi angkasa. Hanya setelah kehilangan Tuo Shen saya dapat mengirim Li Qianmei ke Dao Master Blue Dream. Sebelumnya, ketika saya melahap ratusan kultivator itu, saya juga mengambil ingatan mereka. Blue Dream Dao Master adalah salah satu dari 5 master sistem bintang kuno. Dia tinggal di Gunung Biru di klan Sutra Biru. Saat Wang Lin berteleportasi, dia menembus bintang-bintang. Sesaat kemudian, ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia mendeteksi sebuah planet kultivasi di kejauhan, dan ada banyak kultivator sistem bintang kuno yang tinggal di sana. Saat ini saya tidak bisa berhati lembut. Saya lahir di alam batin, dan cepat atau lambat alam batin dan alam luar akan berperang habis-habisan. Membunuh satu orang lagi sekarang akan melemahkan alam luar. Ini adalah pertarungan antara dua alam, tidak ada benar atau salah. Kecepatan Wang Lin meningkat pesat saat dia merenung, dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Kabut hitam kembali lagi dan membawanya menuju planet kultivasi itu. Dia terbang semakin cepat saat dia menerobos ruang angkasa dan mendekati planet kultivasi. Planet kultivasi di hadapannya gelap dan tertutup rawa-rawa. Energi spiritual di sana sangat padat, dan tidak hanya ada kultivator, tetapi juga sejumlah besar makhluk roh. Namun, satu hal yang aneh adalah planet ini dipenuhi dengan kebencian. Kebencian itu begitu kuat hingga seolah-olah membubung ke langit. Ketika dia mendekat, jeritan tajam datang dari planet ini, dan formasi di sekitarnya diaktifkan. Secara tak terduga ia mengetahui kedatangan Wang Lin. Namun, kecepatan aktivasi formasi terlalu lambat bagi Wang Lin. Dalam sekejap, dia menyerbu ke dalam formasi saat formasi itu terbuka. Kabut hitam terbelah menjadi ratusan, ribuan, puluhan ribu bagian yang tersebar di seluruh planet kultivasi, dan mulai melahap dengan gila-gilaan. Jeritan menyedihkan itu sangat menggemparkan di planet kultivasi yang dipenuhi dengan kebencian. Semua kultivator dikelilingi oleh kabut hitam. Daging mereka layu dan seluruh vitalitas serta darah mereka terkuras oleh kabut hitam. Seorang lelaki tua mengenakan pakaian hijau terbang keluar dari planet kultivasi dan meraung, "Kultivator iblis apa yang berani datang ke planet iblis Nasaya untuk melahapnya?" Ada lingkaran cahaya hijau di sekelilingnya. Seorang kultivator yang telah mencapai Heaven's Blade yang pertama. Seorang kultivator yang kuat. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menjilat bibirnya. Kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar petir alam Ji yang menembus kabut dan menembaki lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia hendak menolak ketika suara suram bergema. Berhenti. Dengan satu kata, tubuh lelaki tua itu berhenti sejenak, dan jeda itu adalah perbedaan antara hidup dan mati. Petir merah yang diubah Wang Lin mendarat di lelaki tua itu, dan dia menjerit sedih. Kabut hitam segera mengelilingi lelaki tua itu. Episode 1310 Asosiasi. Mantra melahap surgawi mengandalkan penghancuran segalanya dan menyerap semuanya. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba roboh. Anehnya, daging dan darahnya tidak berhamburan, melainkan dengan cepat terbakar menjadi abu. Kabut keluar dari tubuh lelaki tua itu yang roboh, memperlihatkan sosok Wang Lin. Wajahnya kemerahan, tapi ada garis hitam samar di antara alisnya. Setelah dia muncul, dia tidak berhenti. Dia menyerbu ke planet kultivasi. Kemanapun dia lewat, kabut hitam menyerbu setiap kultivator yang dia lewati. Mereka semua mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan tubuh mereka layu.
Daging dan darah mereka diserap oleh Wang Lin. Sesaat kemudian, semua kultivator di planet kultivasi punah. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh awan kabut hitam mengerikan yang hampir seperti api iblis. Saat dia melayang di udara, tanpa ampun dia meraih ke tanah. Ekstraksi jiwa planet. Seluruh planet kultivasi mulai bergetar, dan aura kuno keluar. Seolah-olah ia terpaksa terbangun dari tidurnya. Untaian gas putih keluar dari planet kultivasi dan berkumpul di tangan kiri Wang Lin. Mereka membentuk bola gas di tangannya. Bola itu seolah mengandung dunianya sendiri. Memegang jiwa planet, kabut hitam mengerikan di sekitar Wang Lin melilitnya dan dia menghilang dari planet kultivasi ini. Di antara bintang-bintang, Wang Lin bergabung dengan dunia dan maju ke depan. Setiap kali dia melewati sebuah planet, dia akan menyerbu masuk dan melahap semua kultivator. Kemudian dia akan mengambil jiwa planet itu dan pergi. Sekarang ada 7 jiwa planet di sekitar Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema saat dia bergegas maju, dan aura kuno memenuhi bintang-bintang. Seiring berjalannya waktu, jiwa asalnya sembuh. Selain luka di dada akibat kapak pembelah surga yang masih mengeluarkan darah, tidak ada masalah besar. Bahkan lukanya menunjukkan tanda-tanda pulih setelah dia melahapnya sebanyak itu. Namun, aura kapak pemisah surga menyebabkan pemulihan menjadi lambat. Jika aku tidak memaksakan aura ini keluar, luka ini akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk pulih. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia melihat sistem bintang terang di depannya. Menyerap daging dan darah para kultivator biasa ini tidak cukup untuk memaksakan hal ini. Saya harus menyerap kekuatan dewa kuno. Dalam sistem bintang kuno ini, saya hanya tahu satu tempat di mana saya dapat menemukan kekuatan dewa kuno. Itu adalah budak klan bulan. Mata Wang Lin bersinar dan dia mendengus dingin. Dia mengambil langkah, bergabung dengan dunia, dan dengan cepat bergegas ke lokasi klan bulan dalam ingatannya. Klan bulan memiliki banyak kultivator yang kuat, termasuk sejumlah besar monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini akan menjadi seperti sarang naga dan harimau, bahaya di setiap kesempatan. Namun, Wang Lin punya rencana lain. Dia tahu bahwa selama tahun-tahun ini, klan bulan tidak dihancurkan oleh Tuo Shen. Karena Tuo Shen tidak berhenti mengejarku, aku hanya akan memancingnya ke klan bulan. Saya ingin melihat bagaimana mereka akan menolak. Tatapan Wang Lin menjadi sangat dingin saat dia menyatu dengan dunia dan menghilang. Klan bulan sangat jauh dari tempat Wang Lin berada. Dia belum pernah ke sana sebelumnya, dan dia hanya tahu arah dari anggota klan bulan yang dia cari di alam 7 warna. Dia tahu satu spatial bending saja tidak cukup, jadi dia harus melakukannya beberapa kali. Saat dia bergegas, dia tidak punya waktu untuk melihat sistem bintang kuno. Alam luar berbeda dengan alam batin. Tidak peduli seberapa terang alam batinnya, selalu terasa ada perasaan kabur, seperti ada sesuatu di sana. Seolah-olah mereka berada di dalam sangkar. Jika seseorang tidak datang ke alam luar, dia tidak akan pernah menyadari hal ini. Orang mungkin berpikir bahwa dunia selalu seperti ini. Bagi para kultivator alam luar, alam batin adalah sangkar yang berisi hal-hal yang mereka serakah. Karena formasi alam tertutup itulah para kultivator alam luar dapat meluncurkan rencana demi rencana melawan alam dalam. Entah itu buah dao 7 warna atau runtuhnya alam surgawi atau penanaman pengkhianat, semua ini sangat melemahkan alam batin. Sangat sulit untuk keluar dari alam batin, tetapi tidak sulit bagi orang-orang dari alam luar untuk masuk. Apakah itu penguasa atau iblis dan iblis kuno yang menyerang King Lin, mereka dapat memasuki formasi alam tertutup tanpa masalah, dan ini diberikan kepada mereka oleh alam surgawi kuno dari alam luar. Wang Lin mendengar semua ini dari penguasa alam tertutup. Dia juga menemukan bahwa selain menyerap maksud dao kehidupan di dalam alam batin, formasi alam tertutup juga menyerap energi asal. Energi asal di alam batin terasa tidak terbatas, namun kenyataannya, melemah sepanjang zaman. Namun, itu tidak terbatas di alam luar. Yang paling mengejutkan Wang Lin adalah formasi tersebut tidak hanya menyerap energi asal, tetapi juga menjadi alasan mengapa hanya ada sedikit kultivator langkah ketiga di alam batin. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada orang-orang jenius yang telah membentuk esensi mereka sendiri dan hanya mengharuskan mereka mencapai penyelesaian untuk mencapai langkah ketiga. Namun, karena formasinya, esensi mereka tidak akan pernah bisa diselesaikan, dan mereka hanya bisa mati seiring berjalannya waktu. Semua ini disebabkan oleh kurangnya Joss Flames, yang merupakan bagian paling penting dalam menjadi kultivator langkah ketiga. Bahkan mereka yang telah menjadi kultivator langkah ketiga harus berhibernasi karena formasi alam tertutup, ini untuk mencegah esensi mereka menghilang.
Karena formasi alam tertutup, tidak ada secuil pun Joss Flame di alam batin. Bahkan jika beberapa dibuat secara artifisial, itu akan terkuras oleh formasi alam tertutup. Satu-satunya cara seseorang bisa mendapatkan Joss Flames agar esensinya tumbuh adalah dengan pergi ke alam luar atau menjadi mata-mata alam luar, seperti air Daois. Nirvana Void, Spirit Void, Arcane Void, dan Void Tribulan adalah 4 tahapan besar dari langkah ketiga. Nirvana Void tidak seburuk itu, tapi pada dasarnya mustahil untuk mencapai Spirit Void. Ketika penguasa alam tertutup turun, masalah pertama yang harus dia selesaikan adalah masalah Joss Flame. Dia menyatukan 4 alam surgawi menjadi harta karun yang kuat dan menggunakannya untuk melawan penyerapan formasi alam tertutup. Penguasa alam tertutup memiliki mantra dan kebijaksanaan yang kuat. Dengan bantuannya, segalanya berjalan ke arah yang benar. Dengan menggunakan 4 alam surgawi, dia menghentikan formasi alam tertutup dari menyerap Joss Flames. Namun, semua itu hancur. Alam luar tidak akan membiarkan hal ini terjadi di alam batin. Sebelum bencana terjadi, penguasa alam tertutup diserang secara diam-diam oleh air Daois. Kemudian dia terluka parah oleh penguasa alam luar lainnya, dan beberapa pengkhianat dari alam surgawi kuno. Dia hampir mati. Bai Fan menjadi gila dan menunjuk ke langit. Hati King Lin dipatahkan oleh putri penguasa dan kemudian dia diburu oleh iblis kuno dan iblis kuno. Alam surgawi awan dan petir mengalami nasib serupa. Semuanya hancur total sehingga para kultivator alam batin akan selamanya terjebak dalam sangkar dan tidak akan pernah bisa memiliki dunia nyata. Mereka menyerang formasi alam tertutup berkali-kali untuk menghancurkan sangkar ini. Alam luar belum pernah melancarkan invasi besar-besaran ke alam dalam. Mereka terus-menerus melemahkan alam batin sampai alam batin begitu lemah, mereka bisa melancarkan serangan yang menggelegar. Mereka akan menyerang melalui formasi dan menghancurkan alam batin. Kemudian mereka akan menemukan gerbang surga dan menuju ke alam surgawi kuno dari alam batin. Hari ini tidak lama lagi, sangat dekat. Alam batin telah mencapai kondisi terlemahnya setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hari yang ditunggu-tunggu oleh alam luar telah tiba. Karena itulah penguasa alam tertutup harus mengirim Wang Lin ke alam Dao dan membantunya memasuki alam luar. Kemudian Wang Lin bisa mendapatkan cukup Joss Flames dan mencapai langkah ketiga. Penguasa alam tertutup secara alami melihat 5 esensi dalam tubuh Wang Lin. Meskipun dia terlihat tidak berubah, dia sangat terkejut, tapi dia tidak mengatakannya. Karena 5 esensi itulah dia memutuskan untuk menjadikan Wang Lin sebagai pewarisnya. Untuk memimpin alam batin melawan alam luar dan bahkan membantai mereka menuju alam luar. Dia telah memilih untuk berintegrasi ke dalam formasi alam tertutup dengan kekuatan terakhirnya sehingga formasi alam tertutup akan menjadi milik alam batin. Ketika alam batin perlu istirahat dan memulihkan diri, itu akan mencegah alam luar menyerang, dan ketika alam batin siap untuk melawan, alam itu akan terbuka. Apakah dia berhasil atau tidak, Wang Lin mengaguminya. Tempat ini bukan milikku. Aku dari alam batin. Menarik matanya dari sistem bintang kuno, tatapan Wang Lin menjadi lebih bertekad. Dia melangkah maju dan hendak menyatu dengan dunia, tapi kemudian dia tiba-tiba melihat ke belakang. Matanya bersinar saat dia menghilang di langit berbintang. Saat dia menghilang, suara gemuruh bergema dan celah spasial raksasa terbuka. Tuo Sen bergegas keluar dengan mata merah. 3 sinar petir mengejarnya. Itu adalah 3 kultivator langkah ketiga dari sistem bintang kuno yang mengejarnya. Raungan Tuo Sen bergema di antara bintang-bintang. Dikejar oleh ketiga kultivator langkah ketiga telah membuatnya ganas. Jika bukan karena kultivator Spirit Void, dia tidak akan lari. Setiap kali dia memikirkan tentang kultivator Spirit Void, Tuo Sen akan menjadi sangat marah. Meskipun dia ceroboh, dia tetap licik. Ketiganya pasti punya tujuan masing-masing memburunya seperti ini. Namun, saat dia hendak mengejar dan melahap Wang Lin, mereka bertiga semakin menjeratnya. Hal ini menyebabkan kemarahan Tuo Sen mencapai puncaknya. Jika aku tidak mengusir ketiganya, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melahap Wang Lin bahkan jika aku mengejarnya. Setelah Tuo Sen keluar dari celah itu, matanya mengeluarkan cahaya dingin yang mengerikan. Dia melihat ke tempat Wang Lin menghilang dan tiba-tiba berbalik. Tubuhnya melebar tak terhitung jumlahnya ke dalam tubuh dewa kunonya. Kalian bertiga telah mengejarku selama 10 tahun. Mungkinkah kalian semua menunggu dewa ini lelah? Maka dewa ini akan memberimu kesempatan. Raungan Tuo Sen menggemparkan bumi, dan membuat ruang angkasa bergetar. Dia berbalik dan mengambil langkah lurus menuju 3 orang yang mengejarnya melalui celah spasial.